Ada momen krusial sebelum Anda berbicara dan bertindak, di mana seluruh masa depan Anda berada dalam keseimbangan. Dalam momen tersebut, satu kata atau satu reaksi dapat membangun jembatan atau menghancurkannya menjadi abu. Banyak orang tidak menyadari betapa besar kekuatan yang mereka berikan ketika membiarkan emosi mereka mengendalikan tindakan mereka. Kemarahan, ketakutan, dan frustrasi seringkali membuat mereka merasa memiliki kendali. Padahal sebenarnya, mereka sedang dikendalikan oleh emosi tersebut. Hari ini, kita akan membahas kebiasaan yang tidak hanya membantu Anda mengelola emosi, tetapi juga menguasainya. Ini bukan tentang menjadi dingin atau terpisah dari perasaan, melainkan tentang mencapai stabilitas dan ketegasan, sehingga tidak ada faktor eksternal yang dapat mengguncang ketenangan batin Anda. Bayangkan hidup dengan kendali semacam itu, di mana setiap kata yang Anda ucapkan penuh pertimbangan. Tindakan Anda dilakukan dengan niat, dan keberadaan Anda tetap teguh. Inilah jenis kehidupan yang sedang kita upayakan bersama. Jika Anda percaya pada kemampuan untuk menjadi tenang di tengah badai kehidupan, dan dalam membentuk diri menjadi individu yang mampu menghadapi kekacauan dengan kejelasan dan tujuan, maka Anda berada di tempat yang tepat. Kami mengundang Anda untuk berlangganan, bukan hanya untuk menonton video, tetapi untuk bergabung dalam perjalanan ini, di mana setiap langkah membawa Anda lebih dekat kepada sosok yang selalu Anda cita-citakan. Nomor 1. Riset 5 detik. Kadang-kadang, hanya dibutuhkan sekejap untuk mengubah suasana hati Anda, hubungan Anda, atau bahkan jalannya hari Anda. Satu komentar, satu tatapan, satu situasi, dan tiba-tiba Anda berada di tempat yang tidak ingin Anda tuju. Anda pernah merasakannya sebelumnya. Desakan di dada Anda, ketegangan di rahang Anda, percepatan pikiran Anda. Rasanya seperti tubuh Anda berteriak, reaksi sekarang, tanpa memberi pikiran Anda kesempatan untuk berpikir. Ini adalah perangkap yang dijatuhkan sebagian besar orang. Kita hidup di momen mentah yang tidak disaring di mana emosi mengemudikan mobil dan alasan terikat di bagasi. Jika Anda pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bisa Anda tarik kembali atau membuat pilihan yang ingin Anda hapus, Anda sudah tahu betapa mahalnya momen-momen itu. Para Stoik telah memperingatkan kita tentang bahaya ini berabad-abad yang lalu. Disinilah riset 5 detik berperan. Sekilas, ini terdengar terlalu sederhana. 5 detik? Bagaimana itu bisa mengubah apapun? Tapi 5 detik itu adalah perbedaan antara Anda memiliki emosi Anda dan emosi Anda memiliki Anda. Ketika Anda merasakan desakan kemarahan, frustrasi, atau kecemasan, otak Anda terkena gelombang kimia, hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang dirancang untuk mendorong Anda ke dalam tindakan segera. Ini adalah mekanisme bertahan hidup kuno. Di alam liar, bereaksi dengan segera bisa menyelamatkan hidup Anda. Tetapi di dunia modern, impuls yang sama lebih mungkin merusak hubungan Anda, karir Anda, atau ketenangan pikiran Anda. 5 detik itu adalah langkah pertama Anda dalam menjadikan ketidaksadaran menjadi sadar. Mengubah reaksi otomatis, itu menjadi respons yang disengaja. Inilah cara kerjanya. Lain kali Anda merasa akan meledak. Baik itu dalam argumen dengan pasangan Anda, rapat tegang di tempat kerja, atau bahkan seorang pengemudi yang memotong Anda, berhenti. Secara fisik, mental, emosional, hanya berhenti. Tutup mata Anda jika bisa, tarik napas dalam-dalam dan perlahan, dan mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Rasakan tubuh Anda di saat itu. Anda akan merasakan ketegangan di otot Anda sedikit melonggar, detak jantung Anda mulai melambat, pikiran Anda cukup jernih untuk melihat gambaran yang lebih besar. Ini bukan tentang menekan emosi Anda. Ini tentang menciptakan cukup ruang bagi diri Anda yang lebih bijaksana untuk mengejar diri emosional Anda. Pikirkan seperti ini. Anda sedang mengemudikan mobil di jalan yang sibuk, dan seseorang tiba-tiba menyimpang ke jalur Anda. Naluri Anda memberitahu Anda untuk membunyikan klakson, berteriak sesuatu yang tidak bisa Anda tarik kembali. Mungkin bahkan mempercepat hanya untuk menyampaikan maksud Anda. Tetapi jika Anda menghitung sampai 5, Anda memberi diri Anda momen untuk menyadari bahwa orang ini mungkin sedang terburu-buru ke rumah sakit.
Mereka mungkin telah membuat kesalahan ceroboh, atau mungkin mereka hanya tidak melihat Anda. Intinya adalah, Anda tidak tahu. Tetapi dalam 5 detik itu, Anda memiliki kejelasan untuk memutuskan apakah ini benar-benar berharga untuk dibawa sepanjang hari Anda. Itulah pertahanan diri emosional. Anda tidak berpura-pura, itu tidak terjadi. Anda memilih untuk tidak membiarkannya merusak ketenangan Anda. Para Stoik menyebut ini proairesis, kemampuan memilih. Ini adalah ide bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan kekacauan dunia, Anda dapat mengendalikan ruang antara apa yang terjadi dan apa yang Anda lakukan selanjutnya. Reset 5 detik adalah aplikasi modern dari prinsip itu. Ini melatih pikiran Anda untuk mundur dari tepi, untuk menahan dorongan untuk melompat ke dalam panasnya momen. Dan inilah halnya, itu tidak akan sempurna pada awalnya. Terkadang Anda akan lupa melakukannya. Di lain waktu Anda akan mencapai 3 sebelum mengucapkan sesuatu yang ingin Anda tidak katakan. Tetapi setiap kali Anda berhasil, bahkan jika hanya sesekali, Anda sedang mengubah cara kerja otak Anda untuk memprioritaskan kontrol daripada kekacauan. Itulah yang tampak seperti pertumbuhan. Dari sudut pandang psikologis, 5 detik itu juga mengalihkan aktivitas dari amigdala Anda, bagian otak Anda yang memproses respons emosional, menuju korteks prefrontal Anda, bagian yang bertanggung jawab untuk pemikiran rasional dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Anda secara harfiah memberi otak Anda waktu untuk beralih dari mode bertarung atau melarikan diri ke mode berpikir dengan baik. Aristoteles mengatakan, siapapun dapat marah, itu mudah. Tetapi untuk marah kepada orang yang tepat, pada tingkat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, itu tidak ada dalam kekuatan semua orang dan tidak mudah. Reset 5 detik adalah cara Anda mulai mendapatkan kekuatan itu. Sekarang, mari kita jujur. 5 detik tidak akan membuat masalah Anda lenyap. Itu tidak akan mengubah Anda menjadi biksu Zen dalam semalam. Tetapi itu akan menjaga Anda dari menuangkan bensin pada api yang mungkin sudah bisa padam dengan sendirinya. Pikirkan tentang terakhir kali Anda menyesal atas sesuatu yang Anda katakan. Bagaimana jika Anda memberi diri Anda 5 detik untuk bernapas sebelum menjawab? Apakah Anda akan mengatakan hal yang sama? Apakah Anda akan mengatakannya dengan cara yang sama? Lebih sering daripada tidak, jawabannya adalah tidak. 5 detik itu adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri dan kepada semua orang di sekitar Anda. Mereka berkata, saya yang mengendalikan di sini, emosi saya tidak berhak menentukan perilaku saya. Bayangkan menerapkan kebiasaan ini di mana saja. Pasangan Anda membuat komentar tajam. 5 detik. Atasan Anda mengkritik pekerjaan Anda di depan orang lain. 5 detik. Seorang asing di internet menulis sesuatu yang menghina. 5 detik. Seiring waktu, Anda mulai menyadari berapa banyak badai berlalu dengan sendirinya tanpa Anda perlu terlibat di dalamnya. Itulah kekuatan tenang yang dihargai para Stoik, kemampuan untuk tetap tidak tergoyahkan oleh setiap gelombang yang lewat. Marcus Aurelius mengingatkan dirinya setiap hari. Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari ini. Dan Anda akan menemukan kekuatan. Kebiasaan ini adalah bukti hidup dari filosofi itu dalam tindakan. Dan inilah saatnya itu menjadi lebih dari sekadar trik, itu menjadi cara hidup. Anda mulai melihat bahwa ini bukan tentang menghitung, ini tentang mengembangkan kehadiran. Reset 5 detik hanyalah pintu gerbang menuju disiplin yang lebih besar. Kesadaran diri, ketahanan emosional. Ketika Anda mempraktikannya, Anda memberitahu diri Anda, saya menghargai ketenangan saya lebih dari saya menghargai memenangkan argumen ini. Saya menghargai integritas saya lebih dari saya menghargai lonjakan kebanggaan yang sementara ini. Dan setiap kali Anda membuat pilihan itu, Anda menjadi seseorang yang Anda hormati sedikit lebih banyak. Carl Jung berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Dan siapa Anda sebenarnya tidak didefinisikan oleh reaksi terburuk Anda di momen terburuk Anda. Anda didefinisikan oleh pilihan yang Anda buat di ruang tenang antara stimulus dan respons. Reset 5 detik adalah alat Anda untuk melindungi ruang itu. Gunakan, lindungi, hargai,
Karena suatu hari Anda akan melihat kembali pada situasi di mana Anda bisa membiarkan emosi Anda membakar segalanya, dan sebaliknya, Anda akan melihat bagaimana Anda membangun sesuatu yang lebih baik hanya karena Anda berhenti cukup lama untuk mengingat apa yang sebenarnya penting. Nomor 2, gali alasan. Ada hal aneh tentang reaksi emosional. Mereka jarang tentang apa yang terjadi saat ini. Tentu, rasanya seperti itu. Seseorang mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, atau melihat Anda dengan cara tertentu, dan rasanya seperti mereka telah menyalakan api di dalam diri Anda. Tetapi jika Anda melambat dan benar-benar memperhatikan, Anda akan menyadari bahwa nyala api itu tidak dimulai pada saat itu. Itu dimulai di tempat lain, mungkin bertahun-tahun yang lalu, mungkin bahkan beberapa dekade. Peristiwa saat ini hanya kebetulan menyiram sedikit bensin ke atasnya. Inilah mengapa mengambil langkah mundur begitu kuat. Kebanyakan orang bahkan tidak mempertimbangkan untuk melakukannya. Mereka berpikir, kemarahan mereka hanya tentang komentar kasar. Kesedihan mereka hanya tentang berita buruk. Kecemasan mereka hanya tentang hal yang ada di jadwal mereka besok. Tetapi pikiran adalah hal yang berlapis. Para Stoik memahami ini. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk melihat di bawah permukaan, karena permukaan adalah tempat naluri Anda hidup, tetapi bukan tempat kebijaksanaan Anda hidup. Jika Anda bersedia melihat lebih dalam, melampaui kata-kata yang diucapkan seseorang, melampaui momen yang baru saja terjadi, Anda akan sering menemukan cerita yang lebih tua sedang berlangsung. Mungkin seorang guru pernah mempermalukan Anda di depan kelas, dan sekarang bertahun-tahun kemudian, komentar sarkastik seorang rekan kerja membangkitkan rasa mempermalukan yang sama. Mungkin Anda diabaikan saat tumbuh dewasa, dan sekarang diabaikan dalam rapat terasa jauh lebih dalam daripada yang diharapkan situasinya. Anda pikir ini tentang momen itu, tetapi tubuh Anda berpikir ini tentang bertahan hidup. Ketika Anda mulai bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti, mengapa ini? Mengapa sekarang? Mengapa mereka? Anda menciptakan ruang untuk sesuatu yang sangat dihargai para Stoik, perspektif. Epictetus mengajarkan bahwa pria tidak terganggu oleh hal-hal tetapi oleh pandangan yang mereka ambil terhadap hal-hal tersebut. Dan jika pandangan Anda kabur oleh rasa sakit yang lama, Anda sebenarnya tidak melihat momen itu apa adanya. Orang lain menjadi pengganti bagi seseorang dari masa lalu Anda, dan Anda memberikan mereka lebih banyak kekuatan emosional daripada yang mereka layak dapatkan. Dengan menggali ke dalam mengapa Anda merebut kembali kekuatan itu, Anda mulai menyadari bahwa meskipun Anda tidak dapat mengendalikan gelombang perasaan pertama yang menghantam Anda dapat mengendalikan apa yang Anda lakukan selanjutnya, dan itu adalah segalanya. Mari kita jujur, meskipun menggali ke dalam mengapa tidak selalu nyaman. Faktanya, kadang-kadang sangat menyakitkan. Ini berarti mengakui pada diri Anda bahwa bagian dari diri Anda masih terluka. Ini berarti menghadapi ketidakamanan yang lebih baik Anda akui tidak ada. Ini berarti melihat kebenaran yang berantakan dan rumit tentang siapa Anda, bukan hanya versi yang dipoles yang Anda tunjukkan kepada dunia. Tetapi inilah halnya. Menghindarinya tidak membuatnya lenyap. Itu hanya membiarkannya tetap di kursi pengemudi, di mana ia akan terus mengarahkan Anda ke konflik yang sama, argumen yang sama, penyesalan yang sama. Jung percaya bahwa bagian dari diri kita yang tidak diperiksa, apa yang dia sebut bayangan, memegang pengaruh besar atas hidup kita. Sampai kita menghadapinya, dengan menggali ke dalam mengapa, Anda menyalakan cahaya pada bayangan itu, dan cahaya, seperti yang Anda ketahui, mengubah segalanya. Pikirkan tentang saat Anda bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang kecil. Mungkin seseorang terlambat untuk bertemu Anda, dan Anda merasa sangat marah. Di permukaan, ini tentang keterlambatan, tetapi mungkin di dalam, ini tentang merasa tidak dihargai, diabaikan, atau tidak penting. Perasaan yang memiliki akar dalam sejarah Anda, bukan dalam tindakan orang spesifik ini. Ketika Anda mulai melacak emosi itu kembali, Anda mulai melihat pola. Anda memperhatikan bahwa jenis orang, kata, atau situasi tertentu selalu tampaknya lebih menyakiti Anda. Alih-alih menganggap dunia berusaha menjatuhkan Anda mulai menyadari, oh, ini adalah beban saya. Ini adalah pekerjaan saya. Pergeseran itu sendiri adalah pembebasan. Anda tidak lagi menjadi penumpang pasif dalam perjalanan.
Anda berada di kursi pengemudi, mengarahkan ke pilihan yang lebih baik. Para Stoik sering mempraktikkan latihan mental yang disebut premeditatio malorum atau prameditasi kejahatan. Mereka membayangkan kemungkinan kesulitan dan memikirkan bagaimana mereka mungkin merasa, mengapa mereka mungkin merasa seperti itu, dan bagaimana mereka akan merespons. Ini bukan pesimisme, ini adalah persiapan. Mereka memahami bahwa jika Anda menunggu sampai Anda berada di tengah badai emosional untuk mencari tahu pemicu Anda sudah terlambat. Dengan mengantisipasi, dengan menanyakan mengapa sebelum krisis datang, Anda sedang membangun otot emosional yang dapat menjaga Anda tetap stabil ketika hidup menjadi berisik. Dan disinilah psikologi modern dan kebijaksanaan kuno bertemu. Terapis saat ini sering menggunakan teknik seperti pelacakan emosional atau analisis akar penyebab untuk membantu orang memisahkan pemicu dari sumber reaksi mereka yang sebenarnya. Ini adalah ide yang sama yang digunakan para Stoik. Jika Anda dapat menemukan akar, Anda dapat melemahkan gulma. Tanpa pemahaman itu, Anda hanya memotong daun-daun itu, dan mereka akan tumbuh kembali lagi dan lagi. Sekarang, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri untuk setiap perasaan buruk yang Anda miliki. Ini tentang memiliki reaksi Anda cukup untuk mengubahnya. Ketika Anda merasa terpicu, alih-alih segera membalas atau menutup diri, berhenti. Tanyakan pada diri sendiri, apa ini mengingatkan saya? Di mana saya pernah merasakan ini sebelumnya? Apakah saya bereaksi terhadap saat ini? Atau saya sedang menghidupkan kembali masa lalu? Anda mungkin tidak memiliki semua jawaban segera. Tidak apa-apa. Tindakan bertanya, mengubah hubungan Anda dengan perasaan tersebut. Itu mengubahnya dari perintah menjadi petunjuk. Bayangkan ini terjadi dalam skenario dunia nyata. Teman Anda membuat lelucon tentang sesuatu yang pribadi, dan Anda merasakan rasa sakit yang akrab. Diri Anda yang lama mungkin akan membalas, diam untuk sisa malam, atau membawa kebencian selama berminggu-minggu. Tetapi kali ini, Anda menangkapnya. Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terasa begitu berat? Anda menyadari ini bukan hanya lelucon. Ini menyentuh kerentanan yang telah Anda bawa sejak masa kanak-kanak. Mungkin Anda merasa tidak dipahami saat itu, dan sekarang perasaan yang sama muncul kembali. Tiba-tiba, kemarahan Anda melunak. Anda tidak hanya berada dalam mode bertarung. Anda berada dalam mode pemahaman. Anda dapat memilih untuk memberitahu teman Anda mengapa itu mengganggu Anda. Atau Anda dapat memilih untuk melepaskannya karena Anda melihatnya apa adanya. Bukan serangan, tetapi pemicu. Pilihan itu adalah tempat kekuatan Anda berada. Semakin dalam Anda pergi dengan praktik ini, semakin banyak Anda akan memperhatikan efek samping, belas kasih. Ketika Anda memahami bahwa reaksi Anda sendiri sering berasal dari luka lama, menjadi lebih mudah untuk melihat bahwa reaksi orang lain juga demikian. Rekan kerja yang bereaksi berlebihan dalam rapat, mungkin mereka tidak pernah dianggap serius di rumah. Teman yang terlalu defensif, mungkin mereka lebih banyak dikritik daripada dipuji. Ini tidak berarti Anda membenarkan perilaku buruk. Itu berarti Anda mendekatinya dengan lebih banyak perspektif, yang memberi Anda lebih banyak pilihan dalam cara merespons. Dan inilah keindahan sebenarnya. Semakin Anda berlatih bertanya mengapa, semakin sedikit Anda akan terjebak dalam lingkaran emosional yang sama. Anda mulai menangkap diri Anda lebih awal. Anda mulai melihat pola sebelum mereka terjadi. Perlahan, hal-hal yang dulunya memicu Anda kehilangan kekuatannya. Anda tidak lagi menjadi sekering yang menunggu percikan. Anda adalah orang yang memegang pemadam api, sepenuhnya sadar di mana api mungkin mulai dan siap untuk mencegahnya menyebar. Marcus Aurelius pernah menasihati dirinya, jika Anda terganggu oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda tentangnya. Dan ini yang Anda miliki kekuatan untuk mencabutnya kapan saja. Menggali ke dalam mengapa adalah cara Anda mencabut kekuatan itu dari pemicu dalam hidup Anda dan mengembalikannya kepada diri Anda sendiri. Inilah cara Anda berhenti bereaksi secara membabi buta dan mulai merespons dengan jenis kejelasan yang mengubah tidak hanya hari Anda, tetapi cara Anda hidup. Nomor 3, jangan biarkan kebencian mengendap. Anehnya, kita berpikir waktu akan menyembuhkan luka tertentu ketika, pada kenyataannya, itu sering kali hanya menyembunyikannya di bawah lapisan debu yang lebih tebal.
kita memberitahu diri kita, "Saya akan mengatasinya," atau "Ini tidak layak dibahas." Tetapi kebenarannya adalah, ketegangan yang tidak terselesaikan tidak larut. Itu berfermentasi. Apa yang dimulai sebagai sedikit gangguan menjadi desingan rendah di latar belakang pikiran Anda, secara diam-diam memengaruhi suasana hati, kata-kata, dan bahkan keputusan Anda. Kebencian seperti jamur emosional. Ia menyebar diam-diam, dan pada saat Anda menyadarinya, ia sudah mempengaruhi segalanya di sekitarnya. Para Stoik akan dengan mudah mengenali pola ini. Marcus Aurelius pernah mengingatkan dirinya, balas dendam terbaik adalah menjadi tidak seperti orang yang melakukan cedera. Tetapi inilah halnya. Jika Anda membawa kebencian, Anda mungkin berpikir Anda menjadi orang yang lebih baik ketika, pada kenyataannya, Anda masih terikat pada orang atau peristiwa yang ingin Anda atasi. Mempertahankan kebencian itu melelahkan, tidak hanya secara emosional, tetapi juga fisik. Studi dalam psikologi menunjukkan bahwa kemarahan dan kepahitan yang ditekan dapat meningkatkan tingkat stres, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan memengaruhi tidur Anda. Anda mungkin berpikir Anda mengabaikannya, tetapi tubuh Anda tidak tertipu. Ia mencatat. Carl Jung menulis, "Apa yang Anda lawan akan tetap ada." Jika Anda menolak mengakui kebencian Anda, itu tidak menghilang. Ia mengubur lebih dalam, membentuk dunia batin Anda dengan cara yang tidak selalu Anda lihat. Itulah mengapa para Stoik berbicara begitu banyak tentang kejelasan dan kebenaran. Mereka memahami bahwa menghadapi kenyataan, tidak peduli seberapa tidak nyaman, adalah langkah pertama menuju kebebasan. Berpura-pura Anda baik-baik saja tidak sama dengan benar-benar baik-baik saja. Bahaya membiarkan kebencian mengendap adalah bahwa itu mengubah Anda secara halus. Anda mungkin menjadi lebih dingin, lebih waspada, atau lebih sinis tanpa menyadarinya. Anda mungkin menghindari orang, tempat, atau percakapan tertentu, bukan karena saat ini berbahaya, tetapi karena masa lalu masih berbisik di telinga Anda. Epictetus berkata, jika seseorang berhasil memprovokasi Anda, sadari bahwa pikiran Anda berkomplot dalam provokasi itu. Itu bukan tentang menyalahkan diri sendiri. Itu tentang mengenali bahwa selama Anda memegang kebencian, Anda berkolaborasi dengan hal yang menyakiti Anda. Anda membiarkannya mempertahankan cengkeramannya pada hidup Anda. Antidotnya bukan penolakan. Itu adalah konfrontasi. Bukan yang agresif, menunjuk jari dan berteriak, tetapi yang berani, jelas, dan tenang. Ini adalah ucapan. Ini terjadi. Itu menyakitkan, dan saya bersedia membicarakannya. Ini adalah mengatasi luka sebelum menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan ya, ini tidak nyaman. Itu memaksa Anda untuk rentan. Tetapi kerentanan bukanlah kelemahan. Itu adalah pintu gerbang menuju resolusi yang nyata. Aristoteles percaya bahwa kebajikan terletak pada keseimbangan antara ekstrem. Dalam hal ini, antara kemarahan yang meledak dan kepahitan yang diam. Dengan mengadakan percakapan, Anda memilih jalan tengah, tidak menahan semuanya, tetapi juga tidak membiarkannya meledak. Pikirkan tentang bagaimana kebencian berperilaku dalam hubungan. Seorang teman membatalkan janji bertemu Anda berulang kali tanpa penjelasan. Anda tidak mengatakan apa-apa, memberitahu diri Anda bahwa itu tidak layak untuk drama. Tetapi seiring waktu, setiap teks yang mereka kirimkan sedikit lebih mengganggu Anda. Anda berhenti menjawab dengan cepat. Nada Anda berubah. Suatu hari, sesuatu yang kecil membuat Anda marah, dan Anda bereaksi dengan cara yang mengejutkan bahkan bagi Anda. Teman itu bingung karena mereka tidak melihat bulan-bulan frustrasi diam yang terakumulasi di bayangan. Inilah yang terjadi ketika Anda membiarkan kebencian menumpuk. Itu mengubah gunung molehills menjadi gunung, dan pada saat Anda mencoba mendaki mereka, Anda sudah kehabisan napas. Dari perspektif Stoik, mengatasi kebencian lebih awal adalah cara untuk mempertahankan keteraturan batin. Cedera mungkin hanya satu momen, tetapi kebencian membuat Anda menghidupinya berulang kali. Setiap kali, itu meninggalkan goresan lain pada ketenangan pikiran Anda. Dan inilah bagian yang paling ironis. Sementara Anda membawa semua beban itu, orang yang Anda benci mungkin tidak tahu. Mereka menjalani hidup mereka sementara Anda mengangkat beban tak terlihat yang tidak mereka rasakan.
Itulah mengapa memegang kebencian itu seperti meminum racun dan mengharapkan orang lain sakit. Itu tidak bekerja seperti itu. Sekarang, menghadapi kebencian tidak selalu berarti menghadapi orang secara langsung. Terkadang percakapan yang perlu Anda lakukan adalah dengan diri sendiri. Mungkin orang itu tidak lagi dalam hidup Anda, atau mungkin berbicara dengan mereka tidak aman atau sehat. Di dalam hal Jamie, pekerjaan Anda bersifat internal. Anda menulis tentangnya. Anda mengucapkan hal-hal yang ingin Anda katakan secara langsung. Anda membiarkan diri Anda merasakan kemarahan sepenuhnya, bukan sebagai sebuah kemewahan, tetapi sebagai cara untuk memprosesnya dan mengalirkannya melalui diri Anda. Para Stoik mempraktikkan pandangan dari atas, membayangkan hidup dari perspektif yang lebih luas. Ketika Anda memperbesar cukup jauh, Anda menyadari bahwa sebagian besar dendam menyusut dalam ukuran dibandingkan dengan seluruh rentang hidup Anda. Perspektif itu tidak menghapus rasa sakit, tetapi membuatnya lebih mudah untuk melonggarkan cengkeraman Anda. Carl Jung percaya bahwa apa yang kita biarkan tidak diperiksa dalam diri kita sering diproyeksikan kepada orang lain. Jika Anda pernah merasa tiba-tiba terganggu oleh seseorang tanpa alasan yang jelas, mungkin karena mereka mencerminkan bagian dari diri Anda yang belum Anda terima. Kebencian kadang-kadang bisa kurang tentang cacat orang lain dan lebih tentang rasa sakit Anda sendiri yang tidak diakui. Dengan melakukan pekerjaan itu, merefleksikan, menulis, bertanya pertanyaan sulit, Anda memisahkan luka yang nyata dari yang dibayangkan. Keterbukaan itu adalah pembebasan. Juga penting untuk diingat bahwa kebencian tumbuh subur dalam keheningan. Dibiarkan tidak terucap, ia tumbuh liar. Inilah alasan mengapa komunikasi yang jelas bukan hanya keterampilan hubungan. Itu adalah bentuk kebersihan emosional. Anda tidak akan membiarkan rumah Anda tidak dibersihkan selama berbulan-bulan dan berharap itu menyenangkan untuk ditinggali. Mengapa memperlakukan kehidupan batin Anda dengan cara yang berbeda? Ketika sesuatu mengganggu Anda, bicaralah. Bukan dengan permusuhan, tetapi dengan kejujuran. Ketika Anda mengatakan itu, saya merasa terluka. Ketika ini terjadi, saya merasa diabaikan. Ini sederhana tetapi kuat. Anda tidak menuduh, Anda mengungkapkan. Dan dalam pengungkapan itu, Anda menciptakan ruang di mana resolusi mungkin. Para Stoik tahu bahwa kontrol emosional tidak berarti penghindaran emosional. Marcus Aurelius mengakui dalam jurnalnya bahwa dia harus berurusan dengan orang-orang sulit setiap hari, tetapi dia juga mengingatkan dirinya bahwa orang-orang itu adalah bagian dari keluarga manusia yang sama, tunduk pada cacat dan kelemahan yang sama yang dia bawa sendiri. Pola pikir ini tidak berarti mentolerir perlakuan buruk, tetapi berarti mengenali kemanusiaan bersama dalam mereka yang menyakiti kita. Ketika Anda melihat itu, kebencian kehilangan beberapa ketajamannya. Bayangkan ini, Anda membawa tas berat berisi batu. Setiap batu adalah dendam, sebuah pelanggaran, ketegangan yang belum terselesaikan. Beberapa dari mereka Anda ambil bertahun-tahun yang lalu, yang lain Anda tambahkan baru saja minggu lalu. Pada awalnya, Anda memberitahu diri Anda bahwa itu baik-baik saja, Anda cukup kuat. Tetapi seiring waktu, tas itu semakin berat, dan Anda mulai bergerak lebih lambat. Hidup terasa lebih sulit, bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena Anda terbebani. Sekarang bayangkan meletakkan tas itu. Kelegaan, ringan, kebebasan untuk bergerak lagi. Itulah yang dirasakan melepaskan kebencian. Seneca berkata, dia yang menderita sebelum saatnya tiba, menderita lebih dari yang diperlukan. Kebencian membuat Anda menderita sebelum, selama, dan lama setelah peristiwa yang asli. Melepaskannya tidak berarti Anda menyetujui apa yang terjadi. Itu berarti Anda menolak untuk terus menderita karenanya. Anda memilih kedamaian Anda sendiri daripada kepuasan untuk bertahan, dan pilihan itu diulang seiring waktu mengubah Anda. Anda menjadi lebih ringan, lebih cepat untuk memaafkan. Bukan karena Anda naif, tetapi karena Anda cukup bijaksana untuk tahu bahwa kepahitan menghabiskan lebih banyak daripada yang seharusnya. Pada akhirnya, kebencian adalah utang yang Anda bayar karena tindakan orang lain. Para Stoik, Jung, Aristoteles, semuanya dengan cara yang berbeda mendesak kita untuk berhenti membayar utang itu. Hadapi ketegangan, lakukan percakapan, lakukan pekerjaan batin. Bukan untuk mereka,
tetapi untuk Anda. Karena saat Anda berhenti membiarkan kebencian mengendap adalah saat Anda mulai merebut kembali energi, kejelasan, dan hidup Anda. Dan itu, lebih dari sekadar dendam, adalah sesuatu yang layak untuk dipertahankan. Nomor 4, sebutkan untuk menjinakkan. Ada momen dalam hidup ketika emosi Anda terasa seperti bola kawat yang kusut, terikat, berantakan, dan mustahil untuk memisahkan. Anda tahu Anda merasakan sesuatu, tetapi itu begitu campur aduk sehingga Anda tidak bisa menempatkan jari Anda pada apa itu. 1 menit Anda merasa terganggu, berikutnya Anda merasa sedih, dan kemudian tiba-tiba Anda membentak seseorang tanpa alasan yang jelas. Itulah bagian sulit tentang emosi. Ketika mereka tidak dinamai, mereka berkeliaran bebas, menyebabkan kekacauan dimanapun mereka mau. Kebenarannya adalah, ketika Anda tidak meluangkan waktu untuk mengidentifikasi apa yang Anda rasakan, emosi Anda mulai menjalankan pertunjukan, diam-diam menarik tali sementara Anda berpikir Anda yang mengendalikan. Para Stoik memiliki pandangan yang sangat praktis tentang emosi. Mereka tidak menyangkal bahwa perasaan ada. Mereka hanya percaya bahwa untuk menjalani hidup yang baik, Anda harus memahaminya, mempertanyakannya, dan menempatkannya di tempat yang tepat. Ketika Anda dapat memberi label apa yang terjadi di dalam diri Anda, itu seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Monster terlihat lebih kecil, bayangan kehilangan bentuknya, dan Anda akhirnya dapat melihat di mana harus melangkah selanjutnya. Inilah esensi dari sebutkan untuk jinakkan. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang tidak bisa Anda definisikan. Bayangkan pergi ke dokter dan mengatakan, "Saya merasa buruk." Itu tidak cukup bagi mereka untuk mengetahui apakah Anda telah menarik otot, tertular virus, atau mematahkan tulang. Mereka membutuhkan rincian. Hal yang sama berlaku untuk kesehatan emosional Anda. Jika Anda hanya mengatakan, "Saya kesal," Anda berurusan dengan awan perasaan yang kabur, yang bisa berupa kemarahan, kekecewaan, ketakutan, rasa bersalah, atau campuran dari semuanya. Tetapi ketika Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya rasakan? Anda mulai mengupas lapisan kebingungan. Tiba-tiba, Anda tidak lagi melawan musuh tanpa wajah. Anda berurusan dengan sesuatu yang dapat Anda pahami, sesuatu yang dapat Anda tanggapi. Psikologi modern mendukung ini. Ilmuwan saraf telah menemukan bahwa hanya dengan memberi label emosi, secara harfiah mengubahnya menjadi kata-kata, dapat mengurangi intensitasnya. Ini disebut pelabelan afektif, dan itu bekerja karena memberi nama perasaan mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak Anda yang bertanggung jawab untuk penalaran dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Anda memindahkan pengalaman dari bagian otak yang sepenuhnya emosional ke bagian rasional. Itulah cara Anda menghentikan spiral dan mulai berpikir dengan jelas lagi. Epictetus pasti akan menghargai ilmu pengetahuan ini. Dia mengajarkan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita terhadapnya. Menamai emosi Anda adalah langkah pertama untuk mengubah interpretasi itu. Mari kita lihat contoh dunia nyata. Katakanlah Anda sedang mengerjakan proyek, dan seseorang membuat komentar yang menghantam Anda dengan cara yang salah. Anda segera merasa panas di wajah, dada Anda menegang, dan Anda ingin membalas dengan sesuatu yang tajam. Jika Anda tidak berhenti untuk mengidentifikasi apa yang terjadi, Anda mungkin berpikir, "Saya marah." Tetapi, mungkin Anda sebenarnya tidak marah. Mungkin Anda merasa malu karena merasa dikritik di depan orang lain. Atau mungkin Anda merasa cemas karena komentar mereka membuat Anda meragukan kemampuan Anda. Itu adalah emosi yang sangat berbeda, dan mereka memerlukan respons yang berbeda. Kemarahan mungkin mendorong Anda untuk membela diri. Rasa malu mungkin mendorong Anda untuk menghindari situasi. Dan kecemasan mungkin mendorong Anda untuk mencari jaminan. Tetapi Anda hanya akan memilih jalan yang benar jika Anda tahu emosi mana yang sebenarnya Anda hadapi. Para Stoik akan memberitahu Anda bahwa emosi adalah seperti sinyal. Mereka ada untuk memberitahu Anda, bukan untuk mengendalikan Anda. Ketika Anda tidak dapat menyebutkan apa yang Anda rasakan, Anda menderita 2 kali. Pertama dari emosi itu sendiri, dan kedua dari kebingungan tentang apa yang harus dilakukan dengannya. Itulah mengapa tindakan menamainya sangat kuat. Ini bukan tentang berpura-pura bahwa perasaan tidak ada. Ini tentang memahami persis apa itu,
sehingga Anda dapat menanganinya dengan benar. Mari kita jujur. Kadang-kadang apa yang kita sebut kemarahan sebenarnya adalah rasa sakit. Kadang-kadang frustrasi hanyalah ketakutan yang tidak terucapkan. Dan kadang-kadang kesedihan sebenarnya adalah kelelahan yang menyamar. Dengan menamai emosi Anda menghapus label palsu yang telah Anda jalani dan menggantinya dengan kebenaran. Ini tidak secara ajaib membuat perasaan itu menghilang, tetapi mengubah hubungan Anda dengan itu. Anda pergi dari berada di dalam badai menjadi berdiri di luar, menyaksikannya berlalu, mengetahui bahwa itu akan berlalu. Ada juga tingkat rasa hormat kepada diri sendiri yang terlibat di sini. Meluangkan waktu untuk mencari tahu persis apa yang Anda rasakan adalah cara untuk mengatakan, dunia batin saya penting, saya layak untuk dipahami. Mudah untuk mengabaikan emosi kita sebagai reaksi berlebihan, atau untuk menyingkirkannya karena mereka terasa tidak nyaman. Tetapi para Stoik tidak pernah berkata untuk mengabaikan diri Anda. Mereka berkata untuk mengenali diri Anda. Aristoteles secara terkenal menulis, mengenal diri sendiri adalah awal dari semua kebijaksanaan. Menamai emosi Anda adalah salah satu cara termudah, namun paling mendalam untuk mulai mengenal diri Anda lebih baik. Pikirkan tentang bagaimana ini terjadi dalam hubungan Anda. Jika Anda masuk ke dalam percakapan mengatakan, saya marah padamu, orang lain kemungkinan besar akan defensif. Tetapi jika Anda dapat mengatakan, saya merasa terluka ketika Anda mengatakan itu, atau saya merasa diabaikan ketika keputusan itu dibuat, Anda mengubah dinamika sepenuhnya. Sekarang ini bukan tentang tuduhan, ini tentang kejelasan. Dan kejelasan adalah tempat pemahaman dimulai. Carl Jung pernah berkata, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi siapa Anda sebenarnya. Anda tidak bisa menjadi siapa Anda sebenarnya jika Anda tersesat dalam kabut emosi yang tidak dinamai. Juga penting untuk dicatat bahwa menamai emosi Anda tidak berarti memanjakan mereka. Para Stoik tidak percaya dalam meratapi, dan Anda juga tidak seharusnya. Setelah Anda menamai perasaan itu, langkah selanjutnya adalah memutuskan apa yang akan dilakukan dengannya. Disitulah filosofi Anda, nilai-nilai Anda, dan disiplin diri Anda berperan. Perasaan itu mungkin valid, tetapi itu tidak berarti setiap reaksi adalah. Epictetus menasihati, tidak ada orang yang bebas yang tidak menguasai dirinya sendiri. Penguasaan dimulai dengan kesadaran. Anda tidak bisa menguasai apa yang Anda tolak untuk dilihat. Seiring waktu, praktik ini menjadi alami. Anda akan menangkap diri Anda di tengah reaksi dan berpikir, tunggu, apa yang sebenarnya saya rasakan sekarang? Anda akan semakin baik dalam mengenali perbedaan antara ketidaknyamanan dan kekecewaan, antara ketakutan dan kegembiraan, dan antara rasa bersalah dan rasa malu. Kesadaran itu akan membuat Anda lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih mengendalikan. Ini bukan tentang menjadi tanpa emosi, ini tentang menjadi cerdas secara emosional. Dan semakin cerdas secara emosional Anda, semakin tangguh Anda dalam menghadapi tantangan hidup. Menamai emosi Anda seperti memetakan wilayah yang tidak dipetakan. Pada awalnya, terasa canggung. Anda tidak yakin jalur mana yang harus diambil atau bagaimana menggambarkan lanskap. Tetapi semakin Anda berlatih, semakin jelas peta tersebut. Akhirnya, ketika emosi muncul, Anda akan tahu persis di mana Anda berada dan bagaimana menavigasi melalui itu. Menamai emosi Anda adalah langkah pertama menuju mengubah penilaian itu, menuju merebut kembali kemampuan Anda untuk melihat dengan jelas dan bertindak dengan bijak. Dan inilah halnya. Emosi bukanlah musuh. Mereka adalah bagian dari menjadi manusia. Mereka seperti pengunjung yang mengetuk pintu Anda. Jika Anda mengabaikan mereka, mereka mungkin mengetuk lebih keras. Jika Anda membiarkan mereka masuk tanpa bertanya siapa mereka mungkin membuat kekacauan. Tetapi jika Anda membuka pintu, menyambut mereka dengan nama, dan memutuskan berapa lama mereka bisa tinggal, Anda tetap menjadi tuan rumah. Itulah esensi pendekatan Stoik. Untuk mengakui kenyataan, memahaminya, dan merespons dengan cara yang sejalan dengan diri Anda yang tertinggi. Lain kali Anda merasakan badai itu mendekat di dalam diri Anda, jangan terburu-buru untuk membungkamnya atau membiarkannya menguasai. Berhenti, bernapas, tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya rasakan? Sebutkan, miliki, dan pada saat itu,
Anda akan menemukan apa yang telah diketahui para Stoik sepanjang waktu. Menamai emosi Anda adalah langkah pertama untuk menjinakkannya, dan menjinakkannya adalah langkah pertama menuju kekuatan sejati. Nomor 5. Jaga stres tetap terkendali. Ada alasan mengapa gangguan kecil yang sama dapat diabaikan satu hari dan sepenuhnya mengganggu Anda di hari berikutnya. Ini tidak selalu tentang peristiwa itu sendiri. Ini tentang keadaan Anda saat itu terjadi. Jika pikiran Anda tenang dan energi Anda seimbang, Anda dapat menghadapi tantangan dengan jelas. Namun saat Anda kelelahan, kehabisan energi, dan membawa tumpukan tekanan yang tidak terlihat, bahkan ketidaknyamanan sekecil apapun dapat terasa seperti serangan pribadi. Inilah yang dilakukan stres. Ia memperbesar setiap emosi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika Anda merasa sakit oleh sesuatu yang eksternal, bukanlah hal itu yang mengganggu Anda, tetapi penilaian Anda tentangnya." Penilaian kita tidak pernah lebih kabur daripada saat kita stres. Stres tidak hanya hidup di tubuh Anda, ia hidup dalam persepsi Anda, secara diam-diam mendistorsi cara Anda melihat dunia. Pikirkan tentang hari ketika Anda bangun setelah tidur nyenyak, memiliki pagi yang santai, dan mungkin bahkan mendapatkan sedikit olahraga atau udara segar. Pada hari seperti itu, Anda dapat menghadapi keterlambatan lalu lintas atau komentar yang tidak terduga tanpa banyak masalah. Sekarang pikirkan tentang hari ketika Anda terlambat, melewatkan sarapan, dan ponsel Anda terus bergetar. Lalu lintas yang sama terasa seperti penghinaan pribadi, keterlambatan terasa bencana, dan komentar yang tidak terduga terasa seperti serangan langsung terhadap nilai diri Anda. Perbedaannya bukan di peristiwa, itu ada pada diri Anda. Carl Jung berkata, "Visi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda melihat ke dalam hati Anda sendiri." Siapa yang melihat keluar bermimpi? Siapa yang melihat ke dalam bangkit? Jika Anda tidak menyadari stres yang tumbuh di dalam diri Anda akan salah mengartikan setiap tantangan eksternal sebagai masalah yang sebenarnya, padahal badai sebenarnya dimulai dari dalam. Stres itu licik karena jarang mengumumkan dirinya dengan lampu berkedip. Ia tumbuh perlahan menyusup ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, sampai Anda tidak bisa membedakan di mana normal berakhir dan kelebihan kerja dimulai. Karena kita telah menormalkannya, mengenakan sibuk seperti lencana kehormatan, kita tidak menyadari bahwa kita berjalan dalam keadaan terus-menerus berada dalam mode bertarung atau melarikan diri yang rendah. Para Stoik, meskipun hidup di zaman yang jauh lebih tenang dibandingkan dengan kita, memahami kebutuhan akan pemeliharaan mental yang teratur. Seneca menulis, "Kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Stres memberi makan imajinasi itu. Ia meyakinkan Anda bahwa segalanya mendesak, bahwa setiap tantangan lebih besar dari yang sebenarnya, dan bahwa Anda tidak memiliki ruang untuk bernapas. Tanpa mengelola secara aktif, stres akan menguasai reaksi Anda sebelum Anda bahkan memiliki kesempatan untuk berpikir. Kunci untuk mengendalikan emosi, maka, tidak hanya tentang apa yang Anda lakukan dalam panasnya momen. Ini tentang apa yang Anda lakukan jauh sebelum momen itu tiba. Para Stoik mempraktikkan premeditatio malorum, membayangkan tantangan di muka sehingga mereka tidak tertangkap basah. Anda dapat mengambil pendekatan serupa dengan stres. Kelola setiap hari sehingga ketika hidup melemparkan sesuatu yang tidak terduga kepada Anda tidak sudah berada di titik jenuh. Ini berarti membangun kebiasaan yang menciptakan penyangga antara Anda dan kekacauan. Berolahraga untuk mengeluarkan ketegangan dari tubuh Anda. Meditasi untuk membersihkan kekacauan mental. Menuliskan pikiran Anda agar tidak berputar tanpa henti di kepala Anda. Mengambil istirahat singkat sebelum Anda membutuhkannya, bukan setelah Anda mencapai batas. Ini bukanlah kemewahan. Ini adalah pemeliharaan untuk alat terpenting yang Anda miliki, pikiran Anda. Dari sudut pandang psikologis, manajemen stres tidak hanya tentang merasa baik, ini tentang menjaga korteks prefrontal Anda, bagian dari otak Anda yang bertanggung jawab untuk berpikir rasional, tetap aktif. Ketika Anda stres, tubuh Anda memompa kortisol dan adrenalin, yang menarik Anda ke dalam mode bertahan hidup. Itu bagus jika Anda sedang melarikan diri dari bahaya,
tetapi buruk jika Anda mencoba melakukan percakapan yang tenang atau membuat keputusan yang cerdas. Aristoteles percaya bahwa kebajikan ditemukan dalam keseimbangan, bukan dalam kelebihan atau kekurangan. Stres yang berlebihan adalah distorsi dari keseimbangan itu. Itu mendorong Anda ke ekstrem, bereaksi berlebihan terhadap ketidaknyamanan kecil, menarik diri dari tantangan yang biasanya Anda hadapi, atau berpegang pada kontrol dalam situasi yang tidak membutuhkannya. Salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan adalah belajar mengenali sinyal stres pribadi Anda sebelum mereka menjadi berlebihan. Bagi sebagian orang, itu fisik. Bau yang tegang, rahang yang terkatup, pernapasan yang dangkal. Bagi yang lain, itu mental. Kesulitan berkonsentrasi, ketidaknyamanan konstan, atau merasa seperti Anda satu langkah di belakang. Para Stoik mengajarkan kesadaran diri sebagai disiplin harian. Epictetus berkata, "Pertama katakan kepada diri Anda apa yang ingin Anda jadi, dan kemudian lakukan apa yang harus Anda lakukan." Mengetahui siapa Anda ingin menjadi berarti menyadari ketika Anda menyimpang darinya, dan stres seringkali adalah tanda pertama. Jika reaksi Anda lebih tajam, kesabaran Anda lebih tipis, perspektif Anda lebih sempit, itu adalah isyarat Anda untuk berhenti sejenak dan merawat diri sendiri. Disinilah banyak orang salah. Mereka menunggu akhir pekan, liburan, atau krisis untuk akhirnya beristirahat. Tetapi stres tidak peduli dengan jadwal Anda. Ia perlu ditangani dengan cara kecil dan konsisten setiap hari. Itu bisa berarti memulai pagi Anda dengan 10 menit keheningan daripada menggulir di ponsel Anda. Itu bisa berarti keluar untuk berjalan di antara pertemuan. Itu bisa berarti mengatakan tidak pada komitmen yang Anda tahu akan membuat Anda terlalu terbebani. Ada juga hubungan antara stres dan cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Di bawah stres, kita cenderung kembali ke pikiran kasus terburuk. Balasan email yang terlambat menjadi tanda bahwa kita telah mengecewakan seseorang. Keterlambatan lalu lintas menjadi konspirasi nasib buruk. Antidotnya adalah memperlambat cukup untuk menantang cerita-cerita itu. Apakah ini benar-benar bencana atau hanya ketidaknyamanan? Apakah orang ini benar-benar marah kepada saya? Atau saya hanya memproyeksikan kecemasan saya sendiri? Semakin sedikit stres yang Anda bawa, semakin mudah untuk membuat perbedaan itu. Stres memperbesar ketidaknyamanan itu, membuatnya terasa pribadi dan mendesak. Tetapi jika Anda dapat menjaga stres tetap terkendali, Anda menciptakan jarak mental antara pemicu dan reaksi Anda. Ruang di mana Anda dapat memilih respons Anda alih-alih dibajak oleh emosi. Ruang itu adalah tempat di mana kontrol emosi tinggal, dan manajemen stres adalah apa yang membuatnya tetap terbuka lebar. Para Stoik tidak memiliki smartphone, kemacetan lalu lintas, atau siklus berita 24 jam. Tetapi mereka memahami prinsip yang masih berlaku hingga hari ini. Lindungi kedamaian batin Anda dengan sekuat Anda menjaga harta benda Anda. Dalam kehidupan modern, itu berarti menjadwalkan waktu untuk pemulihan dengan cara yang sama seperti Anda menjadwalkan kerja atau urusan. Itu berarti memperlakukan istirahat sebagai tanggung jawab, bukan sebagai imbalan yang harus Anda peroleh. Dan itu berarti memiliki kerendahan hati untuk tahu kapan Anda sudah terlalu terbebani dan disiplin untuk menarik diri sebelum sesuatu yang putus. Ketika Anda menjadikan manajemen stres sebagai bagian yang tidak bisa dinegosiasikan dalam hidup Anda tidak hanya mencegah keruntuhan, Anda membangun ketahanan. Anda melatih pikiran dan tubuh Anda untuk pulih lebih cepat, berpikir lebih jelas, dan bertindak dengan ketenangan yang dihargai oleh para Stoik. Dan inilah kebenaran yang paling mendalam. Stres akan selalu ada. Anda tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya, dan seharusnya tidak. Beberapa stres adalah apa yang mendorong Anda untuk tumbuh. Tetapi stres yang tidak terkontrol seperti api yang tidak terkontrol, itu tidak hanya membakar apa yang diperlukan, itu menghabiskan semuanya di jalannya. Tugas Anda adalah menjaganya tetap terkontrol, merawatnya secara teratur, dan tidak pernah membiarkannya tumbuh begitu besar sehingga mengaburkan apa yang penting. Dalam kata-kata Epictetus, bukanlah hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Menjaga stres tetap terkendali berarti menjaga pendapat Anda tetap terjaga, pikiran Anda jernih,
dan tindakan Anda selaras dengan siapa Anda ingin menjadi. Karena ketika Anda berdiri di atas tanah yang kokoh itu, dunia dapat bergetar dan Anda akan tetap stabil. Kestabilan itu, benteng batin itu, adalah apa yang memberi Anda kebebasan untuk hidup dengan baik, memilih dengan bijak, dan menghadapi badai kehidupan dengan ketenangan dan kejelasan yang dianggap para Stoik sebagai bentuk kekuatan tertinggi. Nomor 6, beri ruang untuk perasaan Anda. Ini adalah hal yang aneh tentang emosi. Ketika Anda mengabaikannya, mereka tidak perlahan-lahan memudar. Mereka bertahan, mereka membangun, mereka menunggu, dan akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Seringkali dengan cara yang tidak Anda duga, dan pada saat yang tidak Anda inginkan. Itulah masalahnya dengan membotolkan perasaan. Anda tidak membuangnya. Anda hanya menyimpannya di suatu tempat jauh di dalam, membiarkan tekanan meningkat sampai meledak. Ketika Anda tidak memberi ruang untuk emosi Anda, mereka mulai mengendalikan hidup Anda dari belakang layar, memengaruhi kata-kata Anda, reaksi Anda, dan bahkan kesehatan Anda tanpa Anda sadari. Banyak orang, terutama pria, telah diajari sejak kecil untuk memperlakukan emosi seperti kelemahan. Jadilah kuat, tunjukkan ketegasan, jangan menangis. Pesan ini jelas. Perasaan adalah sesuatu yang harus ditekan, bukan diekspresikan. Namun para Stoik yang sering disalahartikan sebagai dingin dan tidak beremosi, tidak mengajarkan penekanan. Mereka mengajarkan pemahaman. Mereka percaya bahwa emosi adalah bagian dari sifat manusia, tetapi mereka juga percaya pada pentingnya tidak dikuasai oleh emosi tersebut. Ketika Anda membotolkan emosi, mereka sering muncul dengan cara yang tidak tepat. Gangguan kecil berubah menjadi reaksi berlebihan. Perselisihan kecil berubah menjadi argumen besar. Terkadang emosi bahkan tidak muncul di tempat yang seharusnya. Anda mungkin merasa marah, tetapi alih-alih menangani penyebabnya, Anda melampiaskannya pada orang yang salah. Inilah bahaya tidak memberi ruang untuk perasaan Anda. Mereka tidak tetap rapi dalam wadah yang Anda tempatkan. Mereka bocor, meresap ke dalam pikiran, perilaku, keputusan Anda. Seneca menulis, lebih beradab untuk bersenang-senang dengan kehidupan daripada meratapi kehidupan. Tetapi humor saja tidak cukup untuk memproses emosi. Jika semua yang Anda lakukan adalah menyembunyikan emosi dengan distraksi, mereka tetap ada dalam diri Anda, diam-diam membentuk dunia batin Anda. Memberi ruang untuk emosi Anda tidak berarti membiarkan mereka mendikte setiap langkah yang Anda ambil. Ini berarti memberi mereka ruang yang aman dan terkontrol untuk ada agar tidak meledak secara tidak terkendali. Pikirkan tentangnya seperti katup tekanan. Jika Anda melepaskan sedikit demi sedikit, Anda mencegah ledakan. Itulah mengapa sangat penting untuk menemukan saluran yang sehat. Menulis jurnal adalah salah satu cara yang paling efektif. Ketika Anda menuliskan perasaan Anda memberi mereka struktur. Apa yang dulunya kabut dalam pikiran Anda menjadi sesuatu yang dapat Anda lihat, periksa, dan pahami. Psikologi modern mengonfirmasi bahwa tulisan ekspresif dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan bahkan memperkuat fungsi kekebalan tubuh. Para Stoik, dengan cara mereka sendiri, mempraktikkan bentuk jurnal setiap hari. Berbicara dengan seseorang yang Anda percayai adalah cara lain yang kuat untuk memberi ruang bagi perasaan Anda. Itu tidak harus sesi terapi formal, meskipun terapi sangat berharga bagi banyak orang. Itu bisa sesederhana duduk bersama teman yang mendengarkan tanpa menghakimi. Membagikan perasaan Anda dengan suara keras memiliki efek menenangkan. Anda mendengar diri Anda mendapatkan umpan balik, dan Anda seringkali menemukan kejelasan hanya dengan mengartikulasikan apa yang telah berputar di pikiran Anda. Epictetus mengingatkan murid-muridnya, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada kita berbicara. Tetapi kebijaksanaan itu juga bekerja terbalik. Terkadang kita perlu berbicara untuk mendengar diri kita lebih jelas. Bagi mereka yang belum siap untuk berbicara terbuka, bahkan merekam catatan suara untuk diri sendiri dapat membantu. Itu mungkin terasa canggung pada awalnya, tetapi mendengar suara Anda sendiri mengungkapkan apa yang Anda alami membuat emosi terasa kurang abstrak. Itu tidak lagi hanya beban tak terlihat di dada Anda, itu adalah sesuatu yang dapat Anda identifikasi, akui, dan kerjakan. Carl Jung mencatat, saya bukan apa yang terjadi pada saya
Saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi. Ketika Anda memberi suara pada perasaan Anda memilih untuk tidak didefinisikan oleh apa yang telah Anda simpan di dalam. Anda memutuskan untuk menghadapinya. Bahaya membotolkan emosi tidak hanya terletak pada ledakan emosional, itu juga terletak pada pengikisan perlahan kesehatan mental dan fisik Anda. Stres kronis, kecemasan, depresi, dan bahkan masalah fisik seperti sakit kepala dan masalah pencernaan dapat berasal dari emosi yang tidak terproses. Pikiran dan tubuh tidak terpisah. Ketika Anda menekan emosi, tubuh Anda membawa beban tersebut. Para Stoik mungkin tidak memiliki penelitian medis modern, tetapi mereka memahami hubungan antara gejolak batin dan kesejahteraan fisik. Mereka mencari ketenangan tidak hanya sebagai kebajikan, tetapi sebagai kebutuhan untuk hidup sehat. Memberi ruang untuk perasaan Anda juga tentang memutus siklus kebiasaan emosional yang diwariskan yang banyak dari kita pelajari dari orang tua, wali, atau lingkungan budaya kita. Jika Anda dibesarkan di rumah di mana perasaan dihadapi dengan penolakan atau hukuman, adalah hal yang wajar untuk berpikir bahwa menyembunyikannya lebih aman. Tetapi apa yang membuat Anda aman di satu babak kehidupan Anda bisa membahayakan Anda di babak lainnya. Inilah paradoksnya. Semakin banyak ruang yang Anda berikan untuk emosi Anda, semakin sedikit mereka mengontrol Anda. Ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk merasakan kesedihan tanpa penilaian, itu akan berlalu lebih cepat. Ketika Anda mengakui kemarahan Anda bisa menangani penyebabnya tanpa melampiaskannya. Ketika Anda mengakui rasa takut, Anda bisa mempersiapkan apa yang ada di depan alih-alih berpura-pura bahwa Anda tidak dapat dikalahkan. Para Stoik menghargai persiapan. Mereka percaya dalam menghadapi kenyataan apa adanya, bukan seperti yang Anda harapkan. Berpura-pura bahwa Anda tidak terpengaruh tidak membuat Anda lebih kuat. Itu membuat Anda tidak siap. Ada juga rasa penghormatan diri yang mendalam dalam memberi ruang untuk perasaan Anda. Ini adalah cara untuk mengatakan, saya cukup berarti untuk memahami apa yang terjadi di dalam diri saya. Begitu banyak orang melarikan diri dari diri mereka sendiri, mengisi setiap momen tenang dengan kebisingan dan distraksi untuk menghindari menghadapi apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi penghindaran hanya memperdalam bayangan. Ini tidak berarti terpuruk. Para Stoik akan memperingatkan agar tidak membiarkan emosi mendominasi setiap pikiran dan keputusan Anda. Tujuan mereka adalah keseimbangan, mengenali emosi tanpa diperbudak oleh mereka. Memberi ruang untuk emosi Anda bisa sesederhana membangun kebiasaan kecil yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari Anda. 10 menit menulis di pagi hari, berjalan tenang di mana Anda membiarkan pikiran Anda mereda, pemeriksaan rutin dengan teman, atau menyisihkan beberapa menit di malam hari untuk merenungkan apa yang Anda rasakan sepanjang hari tanpa penilaian. Kebiasaan ini tidak memerlukan banyak waktu, tetapi selama minggu dan bulan mereka mencegah penumpukan emosi. Mereka menciptakan aliran yang sehat di mana perasaan dapat mengalir melalui Anda alih-alih terjebak. Ini juga tentang belajar untuk mentolerir ketidaknyamanan. Banyak dari kita menghindari perasaan kita karena mereka tidak nyaman, tetapi ketidaknyamanan tidak sama dengan bahaya. Para Stoik menerima ketidaknyamanan sebagai cara untuk memperkuat pikiran. Seneca berkata, kesulitan menguatkan pikiran seperti kerja keras menguatkan tubuh. Hal yang sama berlaku untuk kesulitan emosional. Ketika Anda duduk dengan perasaan alih-alih melarikan diri darinya, Anda membangun ketahanan untuk menghadapinya dengan lebih baik di lain waktu. Dalam hubungan, memberi ruang untuk emosi mengubah segalanya. Alih-alih menutup diri atau meledak, Anda bisa mengekspresikan apa yang Anda rasakan dengan cara yang mengundang koneksi alih-alih konflik. Saya merasa terluka ketika ini terjadi, atau saya merasa kewalahan belakangan ini. Pernyataan ini membuka pintu, sementara keheningan atau defensif menutupnya. Semakin Anda mempraktikkan ini, semakin Anda menciptakan lingkungan di mana orang lain merasa aman untuk melakukan hal yang sama. Keterbukaan emosional itu menular. Itu mendorong kejujuran dan kepercayaan. Dan inilah kebenarannya. Emosi bukanlah gangguan dalam kehidupan. Mereka adalah bagian dari kehidupan. Mereka adalah sinyal, guru, dan cermin yang mencerminkan apa yang penting bagi kita. Para Stoik bercita-cita untuk hidup dalam kebajikan, artinya hidup yang dijalani selaras dengan nilai-nilai tertinggi seseorang.
Anda tidak bisa hidup selaras jika Anda mengabaikan perasaan yang memberitahu Anda ketika Anda menyimpang dari jalur. Jadi beri ruang untuk perasaan Anda. Bukan karena itu mudah, tetapi karena itu perlu. Jurnal, berbicara, merenung, mendengarkan, dan menciptakan ruang di dalam diri Anda, sehingga emosi dapat bernapas, bergerak, dan akhirnya pergi ketika pekerjaan mereka selesai. Semakin banyak ruang yang Anda berikan kepada mereka, semakin banyak ruang yang Anda miliki untuk kedamaian, kejelasan, dan kekuatan yang dihargai para Stoik. Kekuatan yang berasal bukan dari menyangkal kemanusiaan Anda, tetapi dari menerimanya sepenuhnya, dengan mata terbuka dan hati yang mantap. Nomor 7. Salurkan energi Anda. Mudah untuk berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi emosi yang kuat adalah dengan membicarakannya. Dan meskipun percakapan bisa sangat kuat, itu bukan satu-satunya saluran yang Anda miliki, dan terkadang bahkan bukan yang paling efektif. Ada saat-saat ketika pikiran Anda terasa seperti botol soda yang diguncang. Membicarakannya saat itu mungkin hanya menyemprotkan kekacauan kemana-mana. Tetapi ada cara lain. Alih-alih membiarkan tekanan meledak, Anda dapat menyalurkannya. Ambil semua energi mentah itu, semua ketegangan yang terbangun di dalam, dan berikan ke tempat yang berarti. Emosi adalah energi dalam gerakan. Itu bukan hanya frasa puitis, itu adalah kebenaran yang harfiah. Anda merasakannya secara fisik, ketegangan di dada Anda saat Anda cemas, kegelisahan di kaki Anda saat Anda frustrasi, panas yang naik di wajah Anda saat Anda marah. Tubuh Anda memberitahu Anda untuk melakukan sesuatu. Masalahnya adalah, kebanyakan dari kita melakukan hal yang salah. Kita berteriak, kita melampiaskan, kita membanting pintu. Para Stoik akan menyebut ini sebagai kegagalan untuk menguasai diri sendiri. Menyalurkan energi Anda berarti menemukan saluran fisik atau kreatif yang membawa Anda keluar dari pikiran dan ke dalam momen sekarang. Bagi sebagian orang, itu adalah olahraga, mendorong tubuh Anda sampai otot terbakar dan pikiran menjadi tenang. Bagi yang lain, itu adalah musik. Mengambil alat musik, bernyanyi sampai tenggorokan Anda serak, atau kehilangan diri Anda dalam lagu yang tampaknya memahami Anda lebih baik daripada kata-kata yang pernah bisa. Dan bagi sebagian orang, itu adalah seni, melukis sampai warna di kanvas terlihat seperti badai di pikiran Anda, atau menulis sampai pikiran Anda tidak lagi tersandung satu sama lain. Carl Jung pernah berkata, penciptaan sesuatu yang baru tidak dilakukan oleh intelek, tetapi oleh naluri bermain yang bertindak dari kebutuhan batin. Kebutuhan batin itu seringkali adalah emosi Anda yang meminta untuk dilepaskan. Salah satu hal yang paling kuat tentang menyalurkan emosi menjadi tindakan adalah bahwa itu mengubah cerita yang Anda ceritakan kepada diri sendiri. Jika Anda marah dan Anda memukul dinding, Anda memperkuat cerita bahwa kemarahan itu merusak. Tetapi jika Anda marah dan Anda pergi lari keras, Anda mulai melihat bahwa kemarahan juga bisa produktif. Itu bisa mendorong Anda lebih jauh, lebih cepat. Jika Anda sedih dan Anda mengisolasi diri, Anda memperkuat cerita bahwa kesedihan adalah penjara. Tetapi jika Anda sedih dan Anda melukis, menulis, atau memasak makanan dari awal, Anda melihat bahwa kesedihan juga bisa menjadi inspirasi, membimbing Anda menuju ekspresi yang lebih dalam. Para Stoik percaya bahwa setiap rintangan dapat diubah menjadi keuntungan. Emosi Anda ketika disalurkan dapat menjadi alat untuk pertumbuhan alih-alih senjata melawan diri sendiri. Ini bukan tentang menghindari emosi atau berpura-pura bahwa emosi itu tidak ada. Ini tentang membiarkannya bergerak melalui Anda dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan. Pikirkan tentangnya seperti sungai. Jika terhalang, air akan menumpuk dan akhirnya membanjiri segala sesuatu di sekitarnya. Tetapi jika Anda memberinya saluran, ia mengalir dengan lancar, memberi kehidupan kepada segala sesuatu di jalannya. Energi Anda bekerja dengan cara yang sama. Tanpa saluran, ia stagnan atau meledak. Dengan satu, ia menjadi kreatif, konstruktif, dan seringkali sangat indah. Dari sudut pandang psikologis, proses ini disebut sublimasi. Mengubah dorongan yang intens atau berpotensi berbahaya menjadi perilaku yang dapat diterima secara sosial dan bahkan terpuji. Freud membicarakannya, tetapi para Stoik menghidupinya. Mereka percaya pada disiplin dalam mengubah dorongan mentah menjadi tindakan yang halus.
Itulah mengapa Marcus Aurelius tidak hanya berperang, dia juga menulis meditasi. Itulah sebabnya Seneca tidak hanya berbicara tentang filosofi, dia menyusun surat-surat yang masih menginspirasi 2000 tahun kemudian. Mereka menyalurkan pikiran, ketakutan, frustrasi mereka menjadi sesuatu yang abadi. Anda mungkin berpikir, tapi saya bukan seorang seniman, atau atlet, atau musisi. Itu tidak masalah. Menyalurkan energi Anda adalah tentang proses, bukan penampilan. Anda tidak perlu menunjukkan pekerjaan Anda kepada siapapun, menghitung waktu lari Anda, atau bernyanyi dengan nada yang tepat. Nilai ada dalam melakukannya, bukan hasilnya. Jika memasak membuat Anda tenang, maka masaklah seolah-olah makanan itu adalah satu-satunya hal yang penting di dunia. Jika berkebun membuat Anda merasa terhubung, maka gali tanah sampai tangan Anda ingat bagaimana menciptakan kehidupan dari ketiadaan. Jika membersihkan membantu Anda berpikir dengan jelas, maka bersihkanlah sampai ruang Anda mencerminkan ketertiban yang Anda inginkan dalam pikiran Anda. Para Stoik akan memberitahu Anda bahwa cara Anda melakukan sesuatu adalah cara Anda melakukan segalanya. Dengan menyalurkan emosi menjadi tindakan, Anda melatih diri untuk merespons dengan niat alih-alih reaksi. Anda sedang membangun otot penguasaan diri tanpa menekan kemanusiaan Anda. Dan seiring waktu, Anda akan menyadari sesuatu yang kuat. Aktivitas yang Anda gunakan untuk memproses emosi Anda menjadi bagian dari identitas Anda. Anda berhenti berpikir, "Saya perlu berlari karena saya stres," dan mulai berpikir, "Saya adalah seseorang yang berlari." Anda berhenti berpikir, "Saya perlu melukis karena saya merasa kesal," dan mulai berpikir, "Saya seorang seniman." Tindakan yang Anda pilih menjadi bagian dari siapa Anda, bukan hanya sesuatu yang Anda lakukan ketika keadaan sulit. Carl Jung mengamati, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Menyalurkan emosi Anda adalah cara untuk menjadikan kegelapan itu sadar. Anda tidak hanya mengeluarkan uap, Anda mengambil sesuatu yang mentah, sesuatu yang sulit, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang nyata yang dapat Anda kerjakan. Ini adalah kebalikan dari membiarkan emosi mengendalikan Anda. Ini adalah menggunakan emosi sebagai bahan baku untuk pertumbuhan Anda sendiri. Juga penting untuk mengatakan bahwa tidak semua saluran itu sehat. Beberapa orang beralih ke minuman keras, pengeluaran ceroboh, atau kebiasaan merusak diri lainnya untuk mengatasi. Ini terasa seperti katup pelepas, tetapi sebenarnya hanya perangkap, menjaga Anda dalam siklus rasa sakit yang sama. Para Stoik akan mengingatkan Anda bahwa kebajikan adalah tujuan. Pilih saluran yang membawa Anda lebih dekat kepada orang yang ingin Anda jadi, bukan menjauh darinya. Aristoteles berkata, "Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan kemudian bukanlah tindakan tetapi kebiasaan." Saluran yang Anda pilih seringkali menjadi kebiasaan. Jadi pilihlah yang membangun Anda. Keindahan menyalurkan energi Anda adalah bahwa itu mengajarkan Anda untuk menemui diri Anda di mana Anda berada. Jika Anda gelisah, bergeraklah. Jika Anda dibebani emosi, ciptakanlah. Jika pikiran Anda bising, fokuslah pada sesuatu yang nyata dan menuntut, seperti membangun, memperbaiki, atau mengatur. Dan jika energi Anda rendah, terkadang menyalurkan berarti memberi diri Anda izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah karena pemulihan adalah bentuk persiapan. Seiring waktu, Anda mulai melihat pola. Anda akan tahu aktivitas mana yang menenangkan pikiran Anda, mana yang membantu Anda berpikir dengan jelas, dan mana yang menghubungkan Anda kembali dengan nilai-nilai Anda. Anda juga akan belajar bahwa momen-momen di mana Anda merasa paling tidak ingin melakukan hal-hal ini, seringkali adalah momen-momen yang Anda butuhkan paling banyak. Para Stoik tidak menunggu badai berlalu sebelum mereka melatih diri mereka. Mereka berlatih di tengah badai. Dan itulah yang dimaksud dengan menyalurkan energi Anda. Berlatih di tengah badai, sehingga Anda lebih kuat ketika badai berikutnya datang. Jadi, lain kali Anda merasa kewalahan, tanyakan pada diri Anda, kemana saya bisa menempatkan ini? Jangan hanya membawanya, jangan hanya menekannya, dan jangan hanya membebankannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Temukan saluran Anda.
Berlarilah sampai kaki Anda mengingat bahwa Anda masih hidup. Melukislah sampai warna di kanvas membuat apa yang tidak bisa diungkapkan kata-kata menjadi jelas. Mainkan musik sampai nada-nada cocok dengan ritme detak jantung Anda. Bangun sesuatu, perbaiki sesuatu, tumbuhkan sesuatu. Gunakan energi itu bukan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sebagai sesuatu yang memberi Anda bahan bakar. Karena itulah yang sebenarnya terlihat seperti penguasaan emosi. Bukan ketiadaan perasaan, tetapi kemampuan untuk mengambil apapun yang datang dan mengubahnya menjadi sesuatu yang melayani Anda. Para Stoik tidak berusaha untuk tidak beremosi. Mereka berusaha untuk tidak tergoyahkan. Dan ketika Anda belajar menyalurkan energi Anda menyadari bahwa bahkan emosi terberat pun dapat menjadi bagian dari fondasi tempat Anda berdiri, bukan beban yang menghancurkan Anda. Nomor 8. Alihkan ke perspektif mereka. Sangat mengagumkan betapa cepatnya kita dapat mengubah seseorang menjadi penjahat dalam cerita kita. Satu komentar, satu tindakan, satu kesalahpahaman, dan tiba-tiba mereka menjadi masalah. Kita membingkai momen tersebut dengan cara yang melukiskan kita sebagai orang yang benar dan mereka sebagai orang yang salah. Dan dalam pola pikir itu, empati terasa seperti hal yang paling jauh dari mungkin. Ketika emosi menggelegak, hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah berhenti sejenak dan memikirkan sisi mereka. Tetapi inilah ironi. Hal yang sangat Anda tolak dalam momen-momen itu seringkali adalah satu hal yang dapat meredakan ketegangan, melindungi kedamaian Anda, dan membuka pintu menuju resolusi. Marcus Aurelius, yang menghabiskan hidupnya dikelilingi oleh politik, pengkhianatan, dan perang, mengingatkan dirinya setiap hari, setiap kali Anda akan menemukan kesalahan pada seseorang, tanyakan pada diri Anda, kesalahan apa yang paling mirip dengan yang akan saya kritik. Itulah perspektif. Dan perspektif mengubah segalanya. Ketika kita marah atau terluka, pikiran kita menyempit, rasanya seperti penglihatan terowongan. Kita hanya fokus pada apa yang mereka lakukan kepada kita, bagaimana itu membuat kita merasa, dan bagaimana kita akan merespons. Ini adalah hal yang alami. Psikolog menyebutnya bias menguntungkan diri sendiri, kecenderungan untuk melihat tindakan kita sendiri melalui lensa yang baik, dan tindakan orang lain melalui lensa yang kritis. Jika kita memotong seseorang di jalan, kita berpikir, saya tidak melihat mereka, maaf. Tetapi jika seseorang memotong kita, kita berpikir, mereka sembrono dan egois. Bias ini bukanlah cacat unik bagi Anda, ini adalah bagian dari menjadi manusia. Para Stoik memahami ini jauh sebelum psikologi modern. Epictetus mengajarkan, ketika seseorang dengan baik dipersiapkan dalam hidup, mereka tidak perlu mencari persetujuan di luar diri mereka sendiri. Dengan kata lain, emosi kita tentang orang lain seringkali lebih mencerminkan keadaan pikiran kita sendiri daripada mereka. Mengalihkan ke perspektif mereka tidak berarti membenarkan perilaku buruk atau berpura-pura bahwa kerugian tidak terjadi. Ini tentang melihat gambaran yang lebih lengkap sehingga respons Anda tidak hanya didikte oleh emosi. Jika sesuatu melukai, seringkali ada alasan dalam diri kita, luka masa lalu, ketidakamanan, harapan yang tidak terpenuhi, yang memperbesar rasa sakit. Dengan mempertimbangkan perspektif mereka, kita menciptakan cukup jarak dari reaksi emosional kita sendiri untuk merespons dengan kejelasan alih-alih refleks. Pikirkan tentang saat Anda terlibat dalam argumen, dan kemudian mengetahui informasi yang sepenuhnya mengubah pemahaman Anda. Mungkin teman yang marah kepada Anda baru saja menerima kabar buruk. Mungkin rekan kerja yang tampak dingin sedang menghadapi krisis keluarga. Dalam momen kesadaran itu, kemarahan mereda, bukan? Itulah kekuatan perspektif. Itu mengubah keadaan emosional Anda sebelum situasi eksternal bahkan berubah. Seneca menulis, kita sering lebih takut daripada terluka, dan kita menderita lebih banyak dari imajinasi daripada dari kenyataan. Ketika Anda terjebak dalam sudut pandang Anda sendiri, Anda seringkali menderita dari imajinasi Anda tentang motif mereka. Mengalihkan perspektif membawa Anda kembali ke kenyataan. Ujian nyata datang ketika Anda mempraktikannya di saat itu, bukan hanya setelahnya. Ketika ketegangan terasa segar, coba tanyakan, apa sisi cerita mereka? Mereka mungkin berada di bawah tekanan yang tidak bisa Anda lihat. Mereka mungkin telah salah memahami Anda sepenuhnya.
Mereka mungkin bereaksi dari ketakutan dan ketidakamanan mereka sendiri. Anda tidak perlu setuju dengan alasan mereka, tetapi memahami alasan itu mengurangi beberapa panas emosional dari situasi tersebut. Ini mengubah peran Anda dari lawan menjadi penyelidik. Anda tidak hanya ada untuk membela diri, Anda ada untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah disiplin yang diperlakukan oleh para Stoik dengan empati, bukan sebagai tindakan kebaikan sesekali, tetapi sebagai alat untuk penguasaan diri. Marcus Aurelius tidak hanya bertahan menghadapi orang-orang yang sulit. Dia secara aktif berusaha untuk memahami mereka. Dia menulis, "Ketika Anda bangun di pagi hari, katakan pada diri Anda bahwa orang-orang yang saya hadapi hari ini akan mengganggu, tidak tahu terima kasih, angkuh, tidak jujur, cemburu, dan pemurung. Tetapi saya telah melihat sifat baik dan buruk dan mengenali bahwa pelanggar memiliki sifat yang terkait dengan sifat saya sendiri. Itu bukanlah resignasi, itu persiapan." Dia tahu bahwa memahami sifat manusia membuatnya kurang rentan terhadap penghinaan. Dalam kehidupan sehari-hari, mengalihkan perspektif orang lain dapat mencegah kesalahpahaman membesar. Misalnya, katakanlah seorang teman membatalkan rencana di menit terakhir. Pikiran awal Anda mungkin, mereka tidak menghargai waktu saya. Tetapi bagaimana jika Anda berhenti sejenak dan mempertimbangkan bahwa mereka mungkin merasa kewalahan, sakit, atau hanya emosional yang terkuras? Jeda itu bisa menjadi perbedaan antara mengirimkan pesan tajam dan satu yang mengatakan, "Tidak masalah, jaga diri Anda." Satu respons memperburuk, yang lainnya membangun kepercayaan. Dari sudut pandang psikologis, tindakan mengambil perspektif ini melibatkan bagian-bagian otak yang berbeda, khususnya area yang terkait dengan empati dan pemecahan masalah, daripada amigdala yang mengendalikan reaksi bertarung atau melarikan diri. Dengan secara sengaja membayangkan pengalaman orang lain, Anda mengurangi respons stres fisiologis Anda sendiri. Dalam istilah sederhana, empati menenangkan Anda, dan dalam keadaan yang lebih tenang itu, Anda jauh lebih mampu membuat keputusan yang bijaksana. Perspektif adalah apa yang memungkinkan itu. Sekarang, akan ada saat-saat ketika Anda mengalihkan ke perspektif mereka dan masih menyimpulkan bahwa mereka salah, mungkin bahkan secara sengaja menyakiti. Itu tidak apa-apa. Empati tidak mengharuskan Anda untuk membenarkan kerugian atau mengundang kembali. Ini hanya memungkinkan Anda untuk menangani tanpa meracuni diri Anda dalam prosesnya. Para Stoik akan mengingatkan Anda bahwa kedamaian Anda terlalu berharga untuk diserahkan kepada siapapun, tidak peduli seberapa dibenarkannya kemarahan Anda. Memahami motif seseorang dapat mempermudah menetapkan batasan karena Anda melakukannya dari tempat kejelasan, bukan kekacauan. Juga penting untuk diingat bahwa empati adalah jalan dua arah. Ketika Anda secara konsisten mempraktikannya, Anda menciptakan suasana di mana orang lain lebih mungkin untuk memperluas hal yang sama kepada Anda. Hubungan yang dibangun di atas pemahaman timbal balik dapat bertahan dari konflik tanpa hancur pada tanda ketidaksepakatan pertama. Carl Jung juga menunjukkan, persepsi Anda akan menjadi jelas hanya ketika Anda dapat melihat ke dalam jiwa Anda sendiri. Semakin jelas Anda tentang cacat, perjuangan, dan titik buta Anda sendiri, semakin murah hati Anda dapat menafsirkan milik orang lain. Ada juga perubahan halus tetapi penting yang terjadi ketika Anda menjadikan ini sebagai kebiasaan. Anda mulai melihat orang sebagai kompleks, bukan sebagai karikatur. Kasir yang kasar menjadi seseorang yang mungkin kelelahan setelah shift ganda. Rekan kerja yang angkuh mungkin adalah seseorang yang menyembunyikan ketidakamanan yang dalam. Teman yang jauh mungkin diam-diam berjuang melawan depresi. Sekali lagi, Anda tidak perlu setuju dengan pilihan mereka atau membiarkan perilaku buruk lolos, tetapi melihat kemanusiaan mereka mengubah cara Anda membawa interaksi tersebut. Para Stoik menghargai kemampuan ini karena itu menjaga emosi mereka tetap terkendali tanpa membuat mereka dingin atau acuh tak acuh. Salah satu cara paling praktis untuk mengembangkan keterampilan ini adalah dengan mempraktikannya di luar situasi panas. Ketika Anda membaca berita, menonton film, atau mendengar tentang keputusan seseorang, berhentilah sejenak dan pikirkan, jika saya menjadi mereka, dengan pengalaman hidup mereka, apakah saya akan melakukan hal yang berbeda? Latihan mental ini melatih pikiran Anda untuk melampaui sudut.
Nomor 9. Miliki emosi Anda. Ada jenis ketidakjujuran yang tenang yang banyak orang jalani setiap hari. Ini bukan tentang berbohong kepada orang lain tentang di mana Anda berada semalam atau apa yang Anda lakukan. Ini adalah berbohong kepada diri sendiri tentang bagaimana perasaan Anda. Anda tahu skripnya. Seseorang bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja?" Dan tanpa ragu, Anda menjawab, "Saya baik-baik saja." Kata-kata itu meluncur keluar secara otomatis, bahkan jika dada Anda terasa berat, pikiran Anda berantakan, atau perut Anda terasa kram. Lebih mudah begitu, lebih mudah daripada menjelaskan, lebih mudah daripada merasa terbuka, lebih mudah daripada mempertaruhkan penilaian orang lain. Tetapi inilah kebenarannya. Ketika Anda mengubur emosi Anda di bawah lapisan "saya baik-baik saja", Anda tidak benar-benar menyingkirkannya. Anda hanya mendorongnya ke dalam bayangan, di mana mereka memiliki lebih banyak kendali atas Anda daripada sebelumnya. Para Stoik memahami ini dengan mendalam. Orang sering salah mengartikan stoicisme sebagai ketidakadaan emosi, seolah-olah Marcus Aurelius atau Seneca berjalan tanpa terpengaruh oleh badai kehidupan. Tetapi itu tidak benar. Stoicisme bukan tentang tidak memiliki emosi. Itu tentang jujur kepada diri sendiri, tentang apa yang Anda rasakan dan kemudian memutuskan, dengan disiplin, bagaimana Anda akan merespons. Anda tidak bisa memeriksa penilaian Anda atau mengubah perspektif Anda jika Anda berpura-pura tidak ada rasa sakit sejak awal. Memiliki emosi Anda adalah langkah pertama menuju menguasainya. Ada kesalahpahaman berbahaya dalam budaya kita bahwa emosi, terutama yang sulit, adalah kelemahan. Kita telah diajarkan untuk melihat kesedihan sebagai kerapuhan, kemarahan sebagai kehilangan kendali, dan ketakutan sebagai keberanian. Bagi pria, terutama, ada lapisan tambahan dari pengkondisian. Jadilah kuat, tahan saja. Jangan biarkan siapapun melihat Anda hancur. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda menahan semuanya? Anda membawa ransel berisi batu bata yang tidak bisa dilihat orang lain. Di luar, Anda terlihat tenang. Di dalam, Anda kelelahan karena beban itu. Semakin lama Anda menolak untuk membongkarnya, semakin berat itu menjadi. Memiliki emosi Anda seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba, Anda bisa melihat furnitur. Anda bisa bergerak tanpa terjatuh. Anda mungkin tidak suka apa yang Anda lihat, tetapi setidaknya sekarang Anda bisa melakukan sesuatu tentangnya. Ketika Anda tidak memiliki emosi Anda, imajinasi Anda mengambil alih. Anda mulai menceritakan kisah kepada diri sendiri tentang apa yang terjadi di dalam diri Anda. Kisah yang seringkali jauh lebih buruk daripada kebenarannya. Tetapi ketika Anda mengakui apa yang Anda rasakan, "Ya, saya marah. Ya, saya cemas. Ya, saya merasa terluka," Anda menghapus misteri itu. Perasaan itu tidak lagi menjadi awan samar yang mengancam. Itu adalah sesuatu yang konkret yang bisa Anda kerjakan. Dari perspektif psikologis, menyangkal emosi tidak membuatnya menghilang. Itu justru membuatnya lebih kuat. Emosi yang ditekan cenderung muncul kembali dengan cara lain. Mudah marah, kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, bahkan gejala fisik seperti sakit kepala atau masalah perut. Tubuh Anda akan selalu berusaha memproses apa yang dihindari pikiran Anda. Jung memperingatkan bahwa apa yang Anda lawan akan terus ada. Dengan menolak emosi Anda tidak menghalau mereka. Anda menyimpannya di dalam, di mana mereka memiliki lebih banyak waktu dan ruang untuk tumbuh. Memiliki emosi Anda juga bukan tentang memanjakan mereka. Ini bukan tentang membiarkan mereka mengambil alih atau menentukan setiap langkah Anda. Para Stoik tidak akan pernah mendorong untuk terpuruk. Sebaliknya, ini tentang bertemu emosi Anda seperti Anda akan menyambut tamu di pintu Anda. Anda mengakui keberadaan mereka, membiarkan mereka berbicara, dan kemudian memutuskan berapa lama mereka akan tinggal. Anda tidak perlu memberikan kunci Anda dan membiarkan mereka pindah, tetapi Anda juga tidak menutup pintu di wajah mereka dan berpura-pura tidak ada siapa-siapa di sana. Pikirkan tentang terakhir kali Anda merasa benar-benar marah. Apakah Anda mengakuinya kepada diri sendiri segera? Ataukah Anda mencoba untuk merubahnya menjadi "saya hanya lelah" atau "tidak ada yang besar"? Apa yang terjadi setelahnya? Kemungkinan besar, perasaan itu tidak pergi. Itu hanya bocor keluar dalam komentar pedas, perilaku pasif-agresif, atau pikiran gelisah yang tidak membiarkan Anda tidur.
Sekarang bayangkan momen yang sama, tetapi alih-alih berpura-pura, Anda mengatakan, baik dengan suara keras atau dalam pikiran Anda sendiri, "Saya marah." Hanya dua kata itu. Sangat menakjubkan betapa banyak kelegaan yang bisa datang dari sekadar menyebutkan suatu hal apa adanya. Ada juga lapisan yang lebih dalam di sini. Ketika Anda memiliki emosi Anda memberi diri Anda izin untuk menjadi manusia. Terlalu banyak orang hidup di bawah ilusi bahwa mereka harus tidak tergoyahkan sepanjang waktu. Nomor 10. Pelajari titik didih Anda. Setiap orang memiliki ambang batas, sebuah garis yang, setelah dilalui, mengubah mereka dari tenang dan teratur menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak stabil. Bagi sebagian orang, ini adalah pembakaran yang lambat, penumpukan frustrasi yang stabil seiring waktu. Bagi yang lain, ini seperti membalik saklar. Satu momen mereka baik-baik saja, momen berikutnya mereka siap meledak. Inilah kebenarannya. Batas itu, titik didih itu, tidaklah buruk secara inheren. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Tetapi masalah muncul ketika kita tidak melihatnya datang, ketika kita hanya menyadarinya setelah terlambat, setelah kata-kata diucapkan, setelah kerusakan terjadi, setelah jembatan terbakar. Titik didih Anda bukan hanya keadaan mental, itu fisik. Tubuh seringkali tahu sebelum pikiran Anda menyadarinya. Bahu Anda bergerak ke atas tanpa Anda sadari. Detak jantung Anda meningkat, pernapasan Anda menjadi dangkal, mungkin rahang Anda mengencang, perut Anda berputar, atau tangan Anda mengepal. Ini adalah sistem peringatan awal Anda, dan jika Anda mengabaikannya, mereka akan menyeret Anda langsung ke reaksi yang mungkin Anda sesali. Menyadari isyarat fisik ini adalah tentang membuat yang tidak sadar menjadi sadar. Ini tentang menangkap diri Anda sebelum melewati titik tak kembali. Para Stoik mempraktikkan jenis kesadaran diri ini setiap hari. Mereka tidak menunggu emosi mereka spiral keluar dari kendali. Mereka memantau mereka seperti penjaga yang memindai cakrawala untuk badai. Seneca menulis, "Kemarahan, jika tidak dibatasi, seringkali lebih menyakiti kita daripada cedera yang memicunya." Dengan kata lain, hal yang memicu Anda mungkin kecil dibandingkan dengan kehancuran yang dapat ditimbulkan oleh reaksi Anda yang tidak terkontrol. Itulah yang membuat belajar titik didih Anda sangat penting. Ini bukan tentang menekan emosi, ini tentang mencegatnya sebelum ia merampas akal sehat Anda. Dari perspektif psikologis, intersepsi ini penting, karena setelah Anda melewati gelombang emosi penuh, terutama kemarahan, kimia otak Anda berubah. Amigdala, bagian otak Anda yang bertanggung jawab atas respons emosional, masuk ke dalam mode berlebihan. Pada saat yang sama, korteks prefrontal, yang menangani logika, penalaran, dan kontrol impuls, mengambil kursi belakang. Inilah sebabnya, mengapa orang melakukan dan mengatakan hal-hal di tengah momen panas yang kemudian tidak dapat mereka percayai keluar dari mulut mereka. Otak logis Anda tidak menghilang karena Anda adalah orang yang buruk. Ia menghilang karena tubuh Anda beralih ke mode bertahan hidup. Para Stoik mungkin tidak menggunakan istilah ilmiah itu, tetapi mereka memahami efeknya. Itulah sebabnya mereka menghargai praktik yang membawa pikiran kembali ke tempat tenang sebelum keputusan diambil. Jadi, bagaimana Anda mengenali titik didih Anda sebelum mendidih? Mulailah dengan memperhatikan pola. Ingat kembali saat-saat Anda kehilangan kesabaran atau terjebak dalam reaksi emosional yang kemudian Anda sesali. Apa yang terjadi tepat sebelum itu? Apa yang Anda rasakan secara fisik? Apakah ada frasa tertentu, nada suara, atau lingkungan yang tampaknya lebih cepat mengalihkan perhatian Anda? Semakin banyak Anda mengidentifikasi pemicu ini, semakin siap Anda. Ini bukan tentang mengkhawatirkan setiap interaksi. Ini tentang mengenali diri Anda dengan cukup baik untuk mengenali tanda-tanda. Ketika Anda memperhatikan tanda-tanda awal itu, otot yang tegang, pernapasan yang dangkal, pikiran yang berpacu, hal paling cerdas yang bisa Anda lakukan adalah menjauh. Ini bukan penghindaran, ini strategi. Marcus Aurelius menasihati dirinya untuk melihat dari atas, membayangkan situasi dari perspektif yang lebih luas. Menjauh adalah versi fisik dari itu, menciptakan jarak sehingga Anda bisa melihat dengan jelas lagi.
Tinggalkan ruangan, berjalan-jalan, percikan air dingin di wajah Anda, bernapas dalam-dalam. Tindakan kecil ini mengganggu penumpukan emosi dan memberi pikiran rasional Anda waktu untuk mengejar. Penting untuk diingat bahwa mempelajari titik didih Anda bukan tentang menjadi tidak emosional. Para stoik tidak bertujuan untuk menghapus emosi, mereka bertujuan untuk membimbingnya. Emosi, termasuk kemarahan, adalah sinyal. Kemarahan mungkin memberitahu Anda bahwa batas telah dilanggar. Frustrasi mungkin memberitahu Anda bahwa sesuatu tidak adil atau tidak efisien. Kuncinya adalah menerima sinyal itu tanpa membiarkannya membakar seluruh rumah. Titik didih Anda sebenarnya dapat menjadi guru. Itu dapat menunjukkan di mana batas Anda, nilai apa yang paling penting bagi Anda, dan masalah yang belum terselesaikan yang masih perlu perhatian. Salah satu pendekatan praktis yang mungkin dihargai para stoik adalah apa yang disebut psikologi modern sebagai urge surfing. Alih-alih bertindak berdasarkan dorongan untuk menyerang, Anda mengendarainya seperti ombak. Anda memperhatikan puncak, intensitasnya, dan kemudian membiarkannya lewat tanpa mencoba memaksanya pergi. Nomor 11. Ciptakan mantra pribadi Anda. Ada momen dalam hidup ketika emosi Anda terasa seperti akan menyapu Anda pergi. Sebuah percakapan menjadi tegang, email menyentuh saraf, atau kehidupan melemparkan sesuatu yang sepenuhnya tak terduga kepada Anda. Tiba-tiba, pikiran Anda tidak lagi tenang dan stabil. Ia berlari, bereaksi, dan siap untuk membalas. Dalam momen-momen ini, mudah untuk melupakan siapa yang ingin Anda jadi, dan sebaliknya menjadi siapa yang situasi mencoba membuat Anda. Itulah mengapa Anda membutuhkan jangkar, sesuatu untuk dipegang ketika gelombang meningkat. Para stoik memiliki pengingat harian mereka, kalimat yang mereka ulangi kepada diri mereka sendiri berulang kali. Bukan karena mereka tidak sudah mengetahuinya, tetapi karena mereka tahu bahwa di tengah badai, ingatan memudar dan emosi mengambil alih. Mantra pribadi berfungsi dengan cara yang sama. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah kompas yang mengarahkan Anda kembali kepada diri sendiri ketika dunia mencoba memutar Anda. Mantra pribadi itu pendek, sederhana, dan mudah diingat, bahkan ketika pikiran Anda terpecah. Ini adalah sesuatu yang dapat Anda ulangi pelan-pelan dalam pikiran Anda, atau bahkan menuliskannya dan membawanya bersama Anda. Anggap saja sebagai perisai mental. Keindahan dari mantra adalah bahwa ia melewati pemikiran yang berlebihan. Ketika Anda berada dalam momen yang memanas, otak Anda tidak selalu tertarik pada penalaran yang lambat dan hati-hati. Ia ingin bertindak cepat. Sebuah mantra adalah seperti pemutus sirkuit emosional. Alih-alih langsung menuju reaksi yang akan Anda sesali nanti, mantra tersebut masuk dan mengingatkan Anda, inilah siapa saya. Inilah yang saya perjuangkan. Sebuah mantra adalah pilihan dalam tindakan. Ini adalah Anda yang memutuskan, dalam waktu nyata, untuk menjadi orang yang telah Anda komitmen untuk menjadi, bukan orang yang dicoba oleh kemarahan, ketakutan, atau kecemasan Anda untuk menjadikan Anda. Para stoik memiliki banyak alat mental semacam itu. Mereka akan berlatih frasa setiap pagi untuk mempersiapkan pikiran mereka menghadapi tantangan di depan. Seneca menulis, semua kekejaman berasal dari kelemahan. Sebuah kalimat seperti itu bisa berfungsi sebagai mantra bagi seseorang yang ingin tetap penuh kasih meskipun diprovokasi. Atau pengingat Epictetus. Ini bukan tentang apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Kuncinya adalah menemukan kata-kata yang berbicara kepada nilai-nilai terdalam Anda. Karena ketika emosi tinggi, Anda tidak bangkit menghadapi tantangan. Anda jatuh ke tingkat persiapan Anda. Sebuah mantra adalah bagian dari persiapan itu. Mantra Anda harus pribadi, bukan sesuatu yang Anda ambil dari daftar kutipan inspiratif hanya karena terdengar bagus, tetapi sesuatu yang terasa milik Anda. Sesuatu yang, ketika Anda mengatakannya, Anda merasakannya dalam tulang Anda. Itu mungkin, saya memilih kedamaian. Itu mungkin, saya tidak melanggar aturan saya sendiri. Itu mungkin, saya adalah ketenangan di tengah badai. Apapun itu harus terasa seperti Anda berbicara langsung kepada diri sendiri. Bukan untuk mengesankan orang lain, bukan untuk mengikuti tren, tetapi untuk mengingatkan diri Anda tentang standar yang telah Anda tetapkan untuk hidup Anda. Setelah Anda menemukannya,
Anda berlatih, tidak hanya dalam momen krisis, tetapi setiap hari sampai itu menjadi kebiasaan kedua. Para Stoik menyebut ini premeditatio atau latihan mental. Mantra Anda harus menjadi bagian dari pelatihan mental harian Anda. Ucapkan di pagi hari ketika Anda bangun, di tengah hari ketika Anda berhenti sejenak, dan di malam hari ketika Anda merenungkan. Semakin sering Anda mengulangnya dalam momen tenang, semakin banyak itu akan ada untuk Anda di saat-saat kacau. Dari perspektif psikologis, mantra bekerja karena mereka melibatkan fokus Anda dan menghentikan spiral pemikiran negatif. Mereka memberi otak Anda tugas yang jelas dan sederhana. Ulangi kata-kata, pegang makna. Ini mencegah Anda merenungkan apa yang telah salah dan sebaliknya mengarahkan perhatian Anda pada apa yang dapat Anda kendalikan. Pikiran Anda, tindakan Anda, prinsip Anda. Dalam terapi perilaku kognitif, ada teknik yang disebut penggantian pemikiran, di mana Anda secara sadar menukar pemikiran yang tidak membantu dengan satu yang lebih sesuai dengan tujuan Anda. Sebuah mantra adalah penggantian pemikiran dalam bentuk yang paling murni. Perlu dicatat juga bahwa sebuah mantra bukan tentang menyangkal kenyataan. Jika Anda stres, marah, atau cemas, Anda tidak berpura-pura emosi tersebut tidak ada. Para Stoik tidak melarikan diri dari perasaan mereka. Mereka mengakui, memeriksa, dan kemudian memutuskan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Mantra Anda tidak menghapus apa yang terjadi. Itu mengingatkan Anda bahwa Anda bisa menghadapinya tanpa kehilangan diri sendiri. Nomor 12, bernapaslah seakan Anda mengartikannya. Aneh bagaimana, dalam momen stres, hal yang paling menjaga kita tetap hidup adalah hal pertama yang kita lupakan untuk dilakukan dengan benar. Kita telah bernapas sejak saat kita lahir. Dan meskipun emosi berputar, pernapasan kita menjadi dangkal, cepat, dan tidak teratur. Hampir seolah-olah tubuh kita telah beralih ke mode bertahan hidup tanpa meminta izin kita. Dalam momen-momen tersebut, kita tidak menyadari hal itu terjadi. Kita hanya merasakan ketegangan di bahu kita, kekakuan di dada kita, kecepatan pikiran kita. Tetapi inilah kebenarannya, napas Anda lebih dari sekadar fungsi otomatis. Itu adalah panel kontrol bawaan Anda. Para Stoik mungkin tidak memiliki bahasa ilmu saraf modern, tetapi mereka memahami prinsip ini dengan baik. Ketika kehidupan melemparkan sesuatu kepada Anda yang membangkitkan ketakutan, kemarahan, atau kecemasan, tubuh Anda bersiap untuk bertempur. Sistem saraf simpatik Anda, bagian yang bertanggung jawab atas respons pertarungan atau pelarian, masuk ke dalam keadaan aktif. Detak jantung Anda meningkat, otot Anda tegang, dan pernapasan Anda cepat untuk mendapatkan lebih banyak oksigen ke tubuh Anda untuk aksi. Itu bagus jika Anda melarikan diri dari bahaya, tetapi sebagian besar waktu, bahaya itu adalah email, percakapan, atau berita yang tidak terduga. Tubuh kita bereaksi seolah-olah itu hidup atau mati, bahkan ketika itu tidak. Carl Jung pernah berkata, sampai Anda membuat yang tidak sadar menjadi sadar, itu akan mengarahkan hidup Anda, dan Anda akan menyebutnya takdir. Menjadi sadar akan napas Anda dalam momen-momen itu adalah cara untuk membuat yang tidak sadar menjadi sadar. Ini menyadari, saya aman sekarang, dan saya bisa memberitahu tubuh saya untuk tenang. Pernapasan dalam yang disengaja seperti mengirim sinyal ke otak Anda. Kami baik-baik saja. Kami tidak perlu bertarung. Kami bisa berpikir dengan jelas. Menghirup dalam-dalam mengaktifkan sistem saraf simpatik dengan cara yang terukur dan terkontrol, memberi Anda energi untuk tetap hadir tanpa terjerumus ke dalam kepanikan. Menghembuskan napas panjang dan lambat mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, bagian yang menenangkan Anda, menurunkan detak jantung Anda, dan memulihkan keseimbangan. Para Stoik mungkin telah membingkai ini secara berbeda, berbicara tentang mempertahankan keseimbangan di tengah kekacauan, tetapi efeknya sama. Dengan mengendalikan napas Anda mengendalikan pintu gerbang antara kekacauan dan ketenangan. Pikirkan tentang terakhir kali Anda terkejut oleh sesuatu yang stres. Mungkin itu adalah komentar tajam dalam rapat, perubahan rencana yang tiba-tiba, atau konflik pribadi. Kemungkinan besar, napas Anda berubah sebelum Anda menyadarinya, lebih pendek, lebih cepat, lebih tinggi di dada Anda. Itulah isyarat Anda.
Begitu Anda menyadarinya, Anda dapat menginterupsi spiral itu. 1 inhalasi lambat, tahan sejenak, 1 hembusan napas panjang dan lambat. Ini terdengar terlalu sederhana untuk berhasil, tetapi kesederhanaan seringkali merupakan tempat di mana kekuatan sejati terletak. Para Stoik mengandalkan praktik yang sederhana namun transformatif. Mereka tahu bahwa semakin rumit alatnya, semakin sulit menggunakannya dalam momen tekanan nyata. Pernapasan yang dangkal dan cepat memberi makan imajinasi itu memberitahu pikiran Anda bahwa sesuatu salah, bahkan ketika tidak ada yang secara aktif mengancam Anda. Tetapi pernapasan yang lambat dan stabil menjaga Anda terikat pada kenyataan. Itu menarik kesadaran Anda kembali ke momen ini, daripada membiarkan pikiran Anda berputar ke dalam apa-apa dan skenario terburuk. Dan itulah keindahan napas. Itu selalu terjadi di sini dan sekarang. Ini adalah jangkar yang paling mudah diakses yang Anda miliki. Dari sudut pandang psikologis, pernapasan yang disengaja memiliki efek yang terukur. Studi menunjukkan bahwa itu dapat mengurangi kadar kortisol, hormon stres, meningkatkan fokus, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Tetapi nilai itu tidak hanya terletak pada perubahan biologis. Itu ada dalam pergeseran perspektif yang diciptakannya. Ketika Anda memperlambat napas Anda memberitahu diri Anda, saya tidak berdaya, saya memiliki alat. Saya bisa memilih bagaimana menghadapi momen ini. Membuat pernapasan sadar menjadi kebiasaan berarti keunggulan dalam kontrol emosional menjadi kebiasaan kedua. Bukan hanya sesuatu yang Anda capai dalam keadaan darurat. Para Stoik juga berbicara tentang persiapan. Marcus Aurelius akan memulai harinya dengan mengingatkan dirinya bahwa ia akan menghadapi kebodohan, kesombongan, dan kesalahpahaman, dan bahwa hal-hal ini tidak perlu mengganggu pikirannya. Anda bisa melakukan hal yang sama dengan napas Anda. Berlatihlah ketika Anda tenang, sehingga itu menjadi kebiasaan kedua ketika Anda tidak. Luangkan beberapa menit setiap pagi untuk duduk dengan tenang. Bernapas dalam-dalam selama hitungan 4, menahan selama hitungan 4, dan menghembuskan napas selama hitungan 6.